Pemandu Geowisata Indonesia kembali bersama dengan channel B132 TV dalam memberikan informasi yang berkenaan tentang turis atau geowisata kepada masyarakat di seluruh Indonesia, umum khususnya, yang kami harapkan dapat menjadikan upaya edukasi, konservasi, juga peluang dan peningkatan kesejahteraan lokal ya. Malam ini kita akan tur pergi ke melihat ke daerah timur daripada bagian Indonesia ini, yaitu ke Labuan Bajo. Indahnya Labuan Bajo di Nusa Tenggara ya. Materi ini akan dibawakan oleh Kang Denny selaku founder daripada PGWI itu sendiri. Kang Denny, selamat malam. Ya, malam. Terima kasih. Selamat malam. Kang Denny juga salah satu expert dan pernah menulis mengenai Nusa dan Nipa ya, menulis buku Nusa dan Nipa, dan itu akan dibahas, kita kupas di acara ini. Ya. Gitu. Oke. Untuk menyingkat waktu supaya nggak penasaran, silakan Kang Denny dibuka untuk acaranya dimulai. Oke, terima kasih. Saya berikan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Silke. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini di B132 TV streaming. Saya ucapkan selamat bergabung ya. Jadi artinya saya juga tidak sendiri sini ya, Silke ya. Nanti juga akan dibantu. Di sini sudah hadir ada Om Marcel Paur ya, dari Labuan Bajo. Kemudian juga ada Om Reki Tito Mugama juga sama. Dan kemudian ada saudara kita nih ya, di ketika matahari paling terbit paling awal itu ada di sebelah timur ya, dari Papua nih ada Om Rioni. Harus Haurisa ya, nanti juga akan membantu untuk bisa memberikan perspektif nih saudara-saudara kita yang ada di Indonesia bagian timur, gitu ya. Ya. Baik teman-teman semuanya, malam ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah informasi yang berkaitan tentang ini ya, tentang kepulauan ya, atau untayan kepulauan Sunda Kecil. Jadi kalau kita melihat bahwa di dalam peta Indonesia itu namanya ada Laser Sunda atau ada paparan Sunda. Ada paparan Sunda di bagian sebelah barat, dan kemudian sebelah timurnya ada paparan Sahu. Nah, kemudian yang menariknya apa? Jadi ternyata dari untayan Mutu Manikam ini yang ada di antara mulai Pulau Jawa sampai kemudian ketemu dengan Pulau Bali, kemudian sampai menerus sampai ke arah timur, itu adalah ada beberapa kepulauan kecil. Dan ini kepulauan-kepulauan ini tumbuh ya, tumbuh lebih mudah dibandingkan Pulau Jawa itu sendiri dan Pulau Sumatera. Nah, kemudian dalam kajian geologi bahwa dikatakan bahwa pulau ini ketika umur 20 juta tahun yang lalu itu belum ada. Nah, itu masih ada di bawah dasar laut. Nah, kemudian menariknya kemudian dalam prosesnya cukup lama, akhirnya ada penjaman ya, ada ketemi lempeng datang dari selatan melalui Indo-Australia, kemudian berbenturan dengan lempeng benua Eurasia, akhirnya muncullah pulau-pulau ini. Jadi mulai muncul dari Pulau Bali, kemudian muncul lagi Pulau Sumbawa, ya kemudian Pulau Sumba, dan kemudian saya menerus ke Flores sampai ke ujung sampai ke utara. Nah, malam ini izinkan saya menyampaikan sebuah informasi berkaitan tentang pulau-pulau kecil itu, ya. Jadi dulu para founder negara Indonesia itu menyebutkan bahwa pulau ini sebetulnya adalah untayan-untayan Mutu Manikam yang menghiasi zaman Khatulistiwa di Indonesia. Nah, kemudian menyebutkan bahwa ini adalah pulau-pulau sebetulnya adalah pulau Sunda Kecil, tepatnya seperti itu. Dan bahkan dulu juga menjadi bagian provinsi namanya adalah Sunda Kecil. Jadi mulai dari Bali, Sumba, dan seterusnya sampai ke arah timur. Nah, kemudian hari ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya kita berjalan-jalan ke Indonesia bagian timur, tepatnya di untayan ke Kepulauan Flores tadi. Ini adalah ada beberapa informasi juga mengatakan bahwa Flores ini adalah seperti punggung naga ya, punggung naga yang memanjang, kemudian dan dia menghembuskan nafasnya, menghembuskan apinya ya melalui hasil letusan gunung api. Dan gunung apinya juga ya. Gunung apinya juga bukan gunung api biasa-biasa ya, tapi gunung apinya sangat aktif ya. Kemudian juga masih terus dipantau aktivitasnya. Nah, kemudian menjadikan ciri khas ya bahwa pulau ini adalah pulau gunung api. Dan ini adalah gambar sampul muka ya. Ini kemudian ketika itu saya berkesempatan beberapa kali berkunjung ya ke beberapa kepulauan kecil ini. Kemudian saya rangkaikan menjadi sebuah buku, judulnya adalah Nusa Nipa. Nusa itu pulau ya, Nipa itu adalah untayan pulau-pulau kecil tadi. Kemudian subjudulnya adalah Langlang Mata Sunda Kecil. Kurang seperti itu ya teman-teman semuanya. Baik, kalau sedikit saya ceritakan bahwa ini adalah rangkaian kegiatan
petualangan saya ya, hampir 1,5 bulan ya. Mohon maaf, hampir 1 bulan lebih ya. Saya berangkat dari Bali menggunakan roda 2 ya, menggunakan motor, kemudian melakukan kegiatan touring. Kemudian ini sebutnya Hopping Island ya, jadi mulai dari Bali ke Mataram, menyeberang sampai ke Sumbawa Besar, kemudian menyeberang sampai ketemu dengan Bima. Dari Sape saya menyeberang ke Labuan Bajo, kemudian menerus ya sampai ke Kupang sampai Timur Leste, baik lagi sampai ke ujung Kalian Pulau ya, Pulau Padar yaitu di Kalabai, kemudian ke Lembata, nyebrang lagi sampai Dalaran Tuka kembali sampai ke Labuan Bajo. Begitu ya teman-teman semuanya. Tetapi sebelumnya izinkan saya juga menyampaikan ini ya, saya punya satu video ya, kira-kira ini juga menarik buat teman-teman semuanya untuk kita saksikan bersama-sama, judulnya Memuji ke Indonesia bagian Timur. Ada suaranya, Kang? Nggak ada. Oke. Ya, demikian teman-teman semuanya. Tadi sedikit ya cuplikan tentang Flores di mata saya ya. Jadi itulah gambar-gambar yang saya rangkum selama 1,5 bulan ya. Kemudian dibikinkan dalam bentuk video klip dengan singkat ya tentunya. Baik teman-teman semuanya, ini tadi gambaran tadi. Jadi artinya gambar-gambar yang muncul tadi mewakili beberapa lokasi-lokasi yang saya kunjungi. Di antaranya mulai dari Pulau Bali, kemudian Mataram, kemudian ketemu Sumbawa Besar sampai berujung ke Timur Leste dan kembali lagi. Begitu ya kurang lebih. Baik, buat saya ini pengalaman menarik ya. Saya juga ketemu dengan beberapa teman-teman di sana. Ada saudara saya juga ada yang baru ya. Akhirnya juga luar biasa ya di Flora sana. Kemudian juga saya ketemu dengan beberapa orang ya, beberapa teman-teman saya juga di sana mengatakan bahwa kalau yang namanya di Flores itu tidak ada yang namanya full organik, tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya keindahan. Semuanya adalah laut semua. Justru itulah yang buat saya ada keindahannya di situ. Mungkin buat teman-teman biasa, teman-teman di sana itu biasa melihat laut ya setiap hari. Tapi kalau buat saya sendiri itu sangat luar biasa. Kemudian teman saya itu bilang katanya, justru Pemalang itu yang paling banyak itu adalah di Jawa, katanya ada gunung, ada sawah, katanya ada rumah-rumah. Kalau sini tidak ada, apakah kakak? Semua adalah laut semua katanya. Tapi begitulah ya, namanya Flores sangat luar biasa buat saya dan sangat menyimpan informasi yang begitu banyak. Baik, sedikit saya share juga ya teman-teman semuanya. Ini saya berkesempatan ada satu titik pandang yang menarik ya. Ini Batu Layar yang ada di Tanjung Aan ya. Jadi saya berkunjung juga ke sana tahun 2015 ya. Tapi kalau teman-teman semuanya berkunjung saat ini tidak akan menemukan lagi ya momen monumental alami sudah tidak ada. Artinya sudah patah dan kemudian sudah hilang. Ini Batu Layar adanya di Tanjung Aan di Lombok ya.
Dan juga menarik bahwa beberapa singkapan-singkapan seperti ini buat saya saat itu sangat luar biasa ya. Jadi boleh katakan bahwa ini adalah garis yang namanya gunung api tua ya, sebelum gunung api yang muda yang di sebelah utara muncul. Jadi inilah barisan gunung api yang sudah tidak terlihat lagi bentuk tubuhnya, tetapi inilah bagian dari gunung api purba yang dulu pernah mendiami Kepulauan Flores. Nah, kemudian bicara tentang gunung api, saya juga ketemu ya dengan Ibu Lobo, ini sangat luar biasa. Jadi kalau buat saya sendiri ya, melihat di Jawa memang banyak sekali gunung api ya, sebaran gunung apinya dan ukuran cukup besar. Tetapi berbeda ya dengan di Flores, ukuran gunung-gunungnya itu juga tidak terbesar seperti di Jawa. Tapi ini menandakan bahwa aktivitasnya sangat tinggi sekali ya, aktif sekali. Dan ini termasuk gunung api aktif yang ada di sekitar Manggarai, tepatnya di daerah Ngada. Nah, kemudian di gunung ini juga memainkan peranan penting ya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sana. Jadi ada beberapa situs-situs juga yang memang sudah mulai melihat bahwa budaya-budaya masyarakat sangat terpengaruh ya dengan budaya gunung api saat itu. Di antaranya ada beberapa altar yang saya tunjukkan, ada harta yang menyerupai gunung api dan seterusnya. Kemudian juga saya bergeser sedikit ya, jadi ini buat teman-teman semuanya juga menarik, bahwa ada danau kawah vulkanik ya, yang terdalam di dunia ya, diantaranya itu di Sanongua. Ini gambarnya gambar sebelah kiri ya. Ini adalah danau terdalam, ini kurang lebih sekitar 700 meter kedalamannya, dan ini termasuk gunung api aktif dulu ya, kemudian setelah itu selesai, namanya Sanongguang, tepatnya di daerah Labuan Bajo ya. Yang kemudian sebelah kanannya ini adalah dataran ciri khas ya, daerah-daerah sabana yang ada di daerah Flores. Ini tepatnya di daerah Mangiruda ya, di Ngada. Latar belakangnya adalah gunung yang tadi. Nah, kemudian di cekungan ini boleh katakan cekungan ya, bentuknya adalah seperti baskom kemudian terbalik. Dan ini merupakan bagian terpenting dalam sejarah manusia. Ya, karena di sini sudah ditemukan hasil ekskavasi dari tim ahli paleontologi dari Badan Geologi bekerjasama dengan Australia saat itu. Ini ketemu satu objek gigi ya, tepatnya di Mata Menge ya, Mata Menge di Oleh Bulang. Jadi kalau teman-teman semuanya berkunjung ke Flores, nanti ketemu dengan daerah Ngada, ada naik ke atas sedikit ke utara, kemudian di situ ketemu dengan cekungan Soa ya. Dan di sini umurnya ditaksir dan sudah dipastikan adalah sekitar 700.000 tahun yang lalu. Dan ukuran juga sama seperti Homo floresiensis, ukurannya tidak lebih dari 1 meter. Jadi artinya manusia atau mamalia besar menjadi ukurannya kecil, termasuk gajah-gajah, kemudian binatang melata ukuran jadi besar. Itu menarik ya, kenapa kok bisa seperti itu, apakah teorinya seperti apa, nanti akan saya ceritakan juga di video. Begitu ya teman-teman semuanya. Kemudian saya sedikit bergeser juga, ini juga menarik buat saya ya, ini adalah pengumuman gunung api yang muncul ya di antara Pulau Padar, Pulau Rinca. Ya kalau misalnya teman-teman semuanya berkesempatan datang ke Labuan Bajo, kemudian pasti menemukan bentukan-bentukan alam yang sangat luar biasa seperti ini. Jadi saya tanya ke Nakoda juga, Cap, bagaimana Kapten dengan pemandangan di sini? Oh, di sini tidak ada pemandangan, semuanya laut semua katanya. Ada sama pulau-pulau. Yang menarik adalah di Jawa. Di Jawa banyak sawah, banyak gunung ya, banyak rumah ya, banyak yang cantik-cantik, ya, putih-putih di sana kata. Jadi kalau buat saya ini sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman yang ada di luar Flores, kemudian berkunjung ke Kepulauan Flores, tentunya akan melihat perspektif yang berbeda. Kemudian saya juga berkesempatan datang ke Kelimutu ya, menarik ya. Di Kelimutu ini juga ada 3 danau ya, danau dan kemudian warnanya juga sering berubah-ubah. Ini termasuk salah satu keunggulan di Indonesia, satu-satunya di Indonesia kawah dengan lokasi yang berdekatan, satu kompleks kawah, kemudian setiap kawahnya juga berbeda-beda dengan memberikan warna yang berbeda. Bahwa menandakan bahwa sistem ini ya, sistem kepundahan atau sistem leher kawahnya itu sendiri berbeda, dan kemudian mereka memiliki konsentrasi gas yang berbeda. Nah itu yang menariknya kenapa kok di daerah Kelimutu ini sangat luar biasa. Masih tempat yang lain, kemudian saya bergeser di sekitar ada ke atas sedikit ya. Kemudian saya melihat ini ada satu gunung namanya Gunung Inerie, ini sangat luar biasa. Kemudian di depan Gunung Inerie ini adalah ada bentuk-bentuk perbukitan runcing ya. Ini menandakan bahwa ini adalah hasil letusan awal ketika Inerie akan tumbuh. Jadi kalau untuk gunung api itu bisa berevolusi berkali-kali ya. Kalau ini ada memberikan informasi bahwa
ada satu tubuh gunung api yang cukup besar sekali, tumbuh, kemudian setelah itu meletus dengan ukuran besar, ya bisa dalam bentuk katastrofik ya ataupun lineal. Dan kemudian setelah itu tumbuh lagi gunung api yang baru, ya namanya Gunung Inerie. Gunung Inerie ini menaungi sekitar dataran tinggi di Bajawa. Jadi kalau teman-teman semuanya berangkat, nanti ketemu namanya Bajawa, di dataran tinggi. Ada satu gunung, kemudian kerucutnya sangat hampir sempurna ya. Hampir sempurna seperti ini, menandakan gunung api ini masih aktif dan kemudian usianya muda. Jadi kalau yang muda-muda itu biasanya lebih kerucut ya, lebih runcing dibandingkan yang sudah tua. Kalau yang di bagian depannya ini sudah tua semuanya. Baik, berikutnya saya perlihatkan juga, ini adalah ini mungkin gambar 1000 wajah ya. Jadi artinya pasti seringkali teman-teman semuanya melihat gambar ini di Pulau Padar. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya cek di IG, kemudian kalau klik ya Pulau Padar, ini ketemu semua gambar-gambar seperti ini semua. Nah, ini saya berangkat sana tahun 2015, saat itu belum dibuatkan platform ataupun belum dibikinkan jalan ini ya, dibikinkan secara permanen ataupun ditata ya, jadi dibikinkan tangga, saat itu belum ada. Dan ini memang termasuk menarik ya. Kemenarikan saya di sini yaitu diantaranya adalah ada beberapa teluk ya, bentuknya sampai menjorok ke bagian dalam, bahwa ini menandakan inilah sisa dari tubuh gunung api. Kapan ini meletusnya? Tentunya juga dengan umur sangat tua ya, bahkan sampai ribuan tahun yang lalu. Nah, kemudian si gunung api ini, mereka adalah rangkaian gunung api, kemudian masing-masing memiliki pusat letusannya, kemudian saat ini yang kita saksikan, ini sudah hilang ya pusat letusannya, tetapi meninggalkan bentukan-bentukan persis seperti lubang-lubang kawah seperti ini. Mereka itu adalah lubang kawah dan kemudian terbentuk seperti ini. Ya, artinya sungguh menarik ya. Jadi kalau kita bicara tentang gunung api di Flores tidak akan sampai selesai ya di gambar ini. Nah, kemudian ini juga sama ya teman-teman semuanya. Ini adalah gunung api termuda di Indonesia. Ya, jadi kuis nih, silahkan teman-teman saya bisa menebak namanya gunungnya apa. Ini muncul, ini juga membuat heran nih seluruh ahli gunung api di Indonesia termasuk di dunia ya. Kenapa kok gunung api yang sudah mati kemudian tiba-tiba muncul lagi gunung api yang baru? Ya, silahkan nanti teman-teman semuanya bisa cari, bisa googling juga ya. Ini adalah gunung api paling bungsu di Indonesia dan kemudian aktivitasnya sangat luar biasa. Saat ini masih tetap meletus. Dan kemudian kalau kita lihat ya bagian tengahnya itu menandakan bahwa ini terjadi pembentukan ini ya lava dome ya. Jadi lava dome itu kalau misal tenaganya atau energinya sudah selesai, kemudian terbentuk, kemudian dia bertahan membentuk seperti dome ya. Kemudian si gunung ini akan mengumpulkan tenaga dan ketika tenaga sudah terkumpul semuanya, akhirnya akan dibongkar lagi menjadi letusan yang besar atau sangat eksplosif. Ya. Jadi artinya menandakan bahwa gunung api ini masih aktif. Begitu ya teman-teman semuanya. Nah kemudian saya sedikit cerita ya tentang satu gunung api yang sangat luar biasa ya. Ini adanya di daerah Sumbawa ya, Pulau Sumbawa, tepatnya di Gunung Tambora. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya juga termasuk dari rangkaian Kepulauan Flores ya, Pulau Sunda kecil ya. Kemudian kalau kita ketemu Flores, tapi sebelum Flores kita ketemu dulu ini adalah sebuah pulau namanya Pulau Sumbawa. Ini termasuk penting ya, karena ini yang mengubah jalannya secara global. Akhirnya Napoleon kalah, kemudian terjadi perubahan ketatanan sosial dan termasuk tatanan negara yang ada di Amerika ya, terjadi revolusi kemerdekaan Amerika ya, gara-gara terpicu dari hasil letusan Tambora. Dan ini termasuk salah satu gunung api dengan kelasnya kelas Tambora, kelasnya kelas kaldera ya. Dan kemudian letusan sangat luar biasa yang terjadi di sekitar 1885 dan kemudian tercatatkan dalam sejarah manusia dan bahkan sampai menghilangkan 3 kesultanan atau 3 kerajaan sekaligus dalam waktu 1 malam. Gitu ya. Jadi kalau saya ilustrasikan ya seperti ini ya letusannya. Jadi ketika pembentukan pertama A, kemudian yang B, itu mulai muncul lagi aktivitas magmatisme, kemudian C-nya itu adalah pembentukan pada saat energi sudah hilang, letusan cukup besar, kemudian terbentuk namanya adalah kaldera. Jadi gambar tadi itu sudah menunjukkan pada posisinya seperti yang C ya, kemudian dia bergeser ke arah D. Artinya menandakan bahwa telah terjadi sesuatu sangat besar sekali, kemudian setelah itu selesai, dan kemudian terbentuk terbentuk kaldera dengan ukuran sangat panjang sekali. Begitu juga kalau kita bergeser sedikit ke Pulau Lombok, kita ketemu namanya lah Gunung Rinjani ya, teman-teman semuanya.
Ini Gunung Rinjani juga termasuk kelasnya kelas kaldera. Jadi sebelum letusan Gunung Rinjani ini ada pembentukan dulu, namanya adalah kawah Sembalu. Jadi kalau kita lihat di sini sangat luar biasa sekali bahwa tema dengan gunung api yang ada di Untayan Nusa Nipa itu sendiri dihiasi oleh hasil-hasil letusan sangat luar biasa. Termasuk ini ya. Nah, kemudian juga pernah catatan juga sama seperti di letusan Tambora, pernah catatan juga dalam naskah sebutnya adalah Bo Sangajikai. Di dalamnya itu adalah menceritakan chronicle atau tentang raja-raja atau sultan-sultan yang ada di Bima. Kemudian termasuk dari kesaksian hasil letusan Gunung Tambora. Nah, begitu juga dengan letusan Gunung Rinjani, tercatat juga dalam Babat Lombok. Dituliskan juga bahwa sebelum Rinjani muncul, pernah terjadi sebuah letusan besar namanya letusan Samalas. Jadi buat teman-teman semuanya, ini belum bisa dikenali saat itu ada sebuah gunung namanya Gunung Samalas, tapi ketika disorek ternyata ada informasi bahwa ada satu letusan sebelum Rinjani meletus, ada satu gunung yang namanya Gunung Samalas yang saat ini sebutnya adalah Gunung Rinjani, meletus dengan ukuran sangat besar sekali. Dan bahkan abunya pun sampai menyebar ke Kutub Utara, dan kemudian Kutub Utara ketemu ya si abu gunung api itu sendiri, kemudian diukur dari mana nih kira-kira letusannya. Akhirnya rekonstruksi, ketemulah namanya Gunung Samalas. Ya, Samalas itu sendiri adalah Rinjani. Tapi jauh sebelum Rinjani itu muncul, ada sebuah kaldera namanya kaldera Sembalun. Jadi kalau teman-teman semuanya pernah datang ke Sembalun, ya kemudian bisa berkunjung satu tempat, satu perbukitan namanya Pergasingan. Dari situ kita bisa melihat ya dengan tegas sekali gunung api yang namanya Rinjani. Dan dari sini pun juga kita bisa melihat ya dari bentuk morfologinya bahwa ini pasti ini adalah kawah. Kawahnya ada ukuran besar dan sebutnya adalah kaldera. Jadi kawah itu adalah kurang lebih sekitar 2 km, tetapi kalau kaldera ukurannya cukup lebar, lebih dari 2 km. Dan boleh katakan bahwa ini adalah proses pembentukan sebelum Rinjani itu sendiri muncul. Ada sebuah gunung api yang pernah aktif, kemudian meletus berukuran berat sekali, dan membentuk namanya kaldera Sembalun. Nah, kembali lagi ke sekitar pantai utara, kita ketemu, dan ini adalah Pantai Tebing. Ya, Pantai Tebing di sekitar Lombok. Ya. Ini menandakan bahwa bukti ya letusan Gunung Samalas tadi yang saya ceritakan. Ini adalah endapan piroklastik ya, baik itu jatuhan ataupun aliran, kemudian terendapkan di tepi pantai. Dan tebing ini membentuk ini ya, membentuk dinding sangat terjal sekali. Jadi kalau dihitung kurang lebih sekitar antara 20 sampai 25 meter si tebing itu sendiri. Jadi menandakan bahwa tebing ini adalah hasil atau bukti dari aktivitas atau endapan material dari hasil letusan Gunung Samalas itu sendiri. Ya. Baik teman-teman semuanya, tadi saya menceritakan tentang gunung apinya itu sendiri. Ya, sedikit ke sekitar di daerah Sape, tepatnya kalau kita ketemu dengan Pulau Sumbawa, di sini ada Gunung Sangeng Api. Ya. Ini termasuk gunung api yang cukup aktif juga. Nah, saat ini masih dipantau terus ya. Jadi ini ada posisi paling sebelah utara. Kemudian saat ini ya termasuk menjadi perhatian para penguat gunung api ya, karena aktivitas sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian slide berikutnya saya menceritakan, dan ini adalah ring of fire atau garis-garis yang kira-kira memisahkan antar lempeng. Nah, kemudian kalau garis tegas ini menandakan bahwa ini adalah oceanic spreading ya, artinya dia akan saling menjauh, kemudian juga ada yang saling menjam. Dan kalau kita lihat di posisi antara Sumatera, kemudian ketemu dengan Jawa, ketemu dengan kepulauan-kepulauan kecil, termasuk di Sunda kecil tadi yang saya sebutkan, atau di Nusa Nipa, kemudian sampai ke utara, itu menandakan bahwa itulah tepian benua. Itu adalah bagian kalau kita tarik dari garis warna merah ini, ya garis warna merah ini, kemudian kita tarik ke arah utara, ini menandakan bahwa inilah bagian dari lempeng benua Eurasia. Nah, kemudian yang di bagian bawahnya, bagian selatan, ini adalah Indo-Australia, ini lempeng samudra. Jadi saling bertemu kemudian membentuk untayan gunung api yang ada di sini. Jadi boleh katakan bahwa Kepulauan Flores itu sendiri dibangun oleh gunung api. Begitu ya teman-teman semuanya. Nah, ini adalah proses penunjaman seperti ini ya. Jadi ketika lempeng benua ya bertemu dengan lempeng samudra, kemudian karena bebannya lebih berat, si lempeng samudra dia menunjam ke bawah. Kemudian di dalam kedalaman sekitaran 100 sampai 120 km, kemudian terjadi melting ya, kemudian terjadi proses magmatisme, kemudian mencari rekahan ke atas. Di sini karena ada sesar ya, ada patahan, kemudian si magma itu sendiri naik.
dan kemudian membentuk namanya gunung api. Dan inilah sebetulnya adalah penunjaman yang ada di sekitar Flores sama seperti ini. Ya, jadi terbentuk seperti ini. Ada fork-nya, kemudian ada back-nya juga sama seperti ini. Fork itu bagian depannya, kemudian ini adalah volcanic island arc. Kemudian bagian belakangnya ada back-nya seperti ini. Jadi menandakan bahwa ini adalah pada saat proses penunjaman, kemudian si proses magmatisme, dia mencari rekahan atau mencari bidang lemah, kemudian terbentuklah gunung api. Ya, prosesnya cukup panjang seperti ini. Dan kemudian kalau kita bongkar lagi yang namanya gunung api yang ada sekitar Flores, sama seperti ini ya. Ya, kemudian ini adalah bidang dari batuan dasarnya itu sendiri. Bisa batuan yang umurnya lebih tua atau tersier, mulai dari 60 sampai 20 juta tahun yang lalu. Kemudian tadi ada penunjaman, kemudian magmanya naik ke atas, ya. Dan ini adalah memberikan informasi kepada kita kalau gunung api meletus yang ada di sekitar Flores itu diantaranya apa, material apa yang dihasilkan. Ya, diantaranya ada hydroclastic flow, ya, atau aliran piroklastik, ya. Jadi piroklastik itu dalam bentuk ukuran-ukuran dari kerakal sampai kerikil. Kemudian masih pijar, ya, masih pijar, kemudian jatuh dan kemudian mengalir. Kemudian tadi membentuk ya saya tunjukkan tadi gambarnya di daerah Lombok, ya, ada satu pantai, ada tebing ya sangat tinggi, itu adalah hasil dari piroklastik flow itu sendiri. Ada lahar, kemudian ada letusannya dan seterusnya. Dan berikutnya, nah ini adalah peta satelit ya, memberikan informasi kepada kita. Ini adalah Pulau Sangiang yang saya tunjukkan tadi. Ya, kemudian pulaunya, ya ini tadi pulaunya itu. Ya. Baik teman-teman semuanya, tadi saya sudah menjelaskan sedikit ya tentang informasi bahwa Flores itu sendiri dibangun oleh gunung api. Dan kemudian kita tahu bahwa beberapa tempat ya termasuk di dalam kita akan ke Labuan Bajo. Ya, di Labuan Bajo kita melihat bahwa di Bajo itu sendiri juga memang dibangun oleh gunung api. Nah, mengenai keindahan dan kemudian bagaimana kira-kira saat ini industri pariwisata yang ada di Labuan Bajo bisa berkembang. Saya kira di sini juga ada teman-teman ya, nanti bisa sharing. Di sini sudah hadir juga ada ini ya, Pak Om Marcel Paur ya, nanti juga bisa bantu kita nih di forum ini untuk bisa sedikit sharing ya berkaitan tentang Labuan Bajo dan sekitarnya. Saya kira dari saya itu dulu ya, Mbak Silke, pancingannya. Nanti kita akan langsung masuk ke tanya jawab dan diskusi, atau bahkan mungkin dari Om Marcel dulu bisa bantu juga untuk cerita sedikit. Silahkan. Ya, sebelum masuk ke Pak Marcel, mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Apa yang sudah disampaikan oleh Kang Denny? Silahkan. Bisa di-open langsung mungkin ininya. Mikrofonnya. Jadi kita masih sangat banyak tugas sekali ya Kang Denny ya untuk memberikan informasi geologi itu sendiri di objek-objek yang sudah ada saat ini ya. Karena setahu saya masih sangat minim ya informasi mengenai geologi itu sendiri gitu. Ya. Malah sampai sekarang baru sampai saat ini saya baru banyak tahu nih mengenai geologi dari bentangan-bentangan yang tadi Kang Denny perlihatkan gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh mungkin Pak Marcel Paur dibantu. Atau siapa dari Om Reki juga boleh, silahkan. Ya, boleh. Ya. Pak Reki Tito Mugama, mungkin bisa mau berbagi. Silahkan. Wah, ini kesempatan yang sangat mulia ini. Ya, silakan Om. Selamat malam semuanya. Maaf ya saya nggak hidupin kamera, jadi biar teman-teman bisa melihat saya foto sama Pak Presiden di situ. Wah, iya. Oke, karena biar kita jaga bandwidth-nya aja. Oke, terima kasih Kang Denny dan juga Kakak Silke. Ya. Ini terkait dengan yang sudah Kang Denny sampaikan tadi, saya banyak mendapatkan pengetahuan tentang geowisata, bagaimana terbentuknya Pulau Papua. Sebelumnya saya sudah dapat dari salah seorang pelaku pariwisata juga yang menekuni geologi. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak mendengar tentang Kakak Resa. Kakak Resa sekarang ini lagi terkenal dengan Autorinnya. Ya, Resa Permadi ya. Ya, Resa Permadi. Nah, Kakak Resa pertama kali menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya Pulau Papua ini dan juga Pangea. Saya sangat mendapatkan pengetahuan
oh ternyata dunia nih pertama kali nih semua nih cuma satu daratan. Nah, satu daratan ini namanya Pangea. Nah, itu tadi gempa bumi sekian juta tahun berbanyak juta tahun, dan hanya orang-orang geologi lah yang artinya memiliki pengetahuan tersebut yang bisa membagikan itu ke kita. Dan sebagai seorang pemandu wisata, setelah saya mendengar tentang pengetahuan tentang geowisata ini, kita semua wajib untuk mengetahuinya, untuk mengetahui tentang apa namanya, bagaimana daerah-daerah kita ini terbentuk, terutama untuk daerah yang di bagian Indonesia Timur, mulai dari Papua, kemudian Bali, dan juga ke Flores, dan ternyata sampai di Jawa juga ya, Kang Denny ya, terbentuknya pergeseran tadi itu ya. Ya, betul. Oke. Jadi saya bersyukur sekali ya bisa tergabung di dalam wadah PGWI ini. Saya tidak memandang ini sebagai satu wadah tandingan, tetapi saya melihat ini sebagai satu wadah yang memberikan kita pandangan atau pengetahuan yang berbeda tentang bagaimana kita menjadi seorang pemandu wisata yang lebih baik lagi, khusus untuk di geowisata. Mungkin itu saja dari saya. Salam sehat semuanya dan salam pariwisata untuk semua teman-teman yang ada di dalam grup ini. Salam hormat dari Papua Barat, khususnya Kota Sorong, Kabupaten Tambrau, dan juga Kabupaten Raja Ampat. Selamat malam. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Reki ya tadi ya. Iya. Ya. Nanti ada kesempatan nanti teman-teman ya, seperti Om Reki nanti juga boleh cerita nanti di channel ini ya. Boleh banget. Ya. Nanti kita daftarkan. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Ya. Silakan atau share ya. Apa namanya? Yang mau berbagi, yang memang pernah atau mengetahui tentang Labuan Bajo itu sendiri atau daerah Indonesia Timur, boleh berbagi. Ini saat yang tepat ya buat kita saling berbagi ya di sini ya, informasi. Baik, boleh kasih semacam sanggahan? Boleh. Pak Felix, silakan. Wow, terima kasih. Nah, inilah saya lihat satu jenis minat khusus, special interest. Ya, terus terang, untuk orang awam ini tidak menarik. Terus terang, Den. Ya, kalau dibandingin dengan nyeritain flora, fauna, nyeritain mengenai budayanya, sebentar aja orang akan terpukau. Dan ini cerita dari tadi itu betul-betul menjurus kepada ilmu yang kita nggak mungkin pelajari dalam waktu 2 hari. Ya, dan bagaimana menceritakannya untuk menginterpretasikannya untuk menjadi sesuatu yang menarik, ini dibutuhkan kedalaman ilmu gitu ya. Kalau untuk sebagai dasar saja, dasar ilmunya adalah ini, mungkin itu oke. Ya. Karena dasarnya kan kita umumnya adalah pemandu wisata yang umum ya, atau lebih mengenal lagi mengenai budaya, apakah mengenai biologinya ataukah mengenai binatang-binatangnya, flora faunanya. Ya, itu mungkin kalau cerita ini dibandingin dengan cerita bagaimana terjadinya capung, bisa lebih menarik terjadinya capung daripada terjadinya bumi ya. Ya udah, mau diapain, itu udah jadi jutaan tahun yang lalu, kita cuma kecilnya aja ya udah aja gitu ya. Tapi wisatawan umum yang mungkin datang untuk berwisata biasa, ya ini terlalu dalam katanya, so what gitu loh. Ya, tapi kalau kita ceritain bagaimana orang masak batu di Papua, bagaimana orang menggunakan pakaian tanpa ada benang yang kita kenal menjadi kain, ya, nah, itu mungkin sangat menarik gitu ya. Karena apalagi kalau sambil dikasih lihat cara bikinnya, cara pakainya, pemakaian sarung dan segala macam, ini bisa diperagakan dengan sangat mudah dengan membawa satu sarung, entah dia mau dijadikan senjata, entah dia mau dijadikan tempat selimut, entah dia dipakai pakaian atau dijadikan toilet.
ini akan jauh lebih menarik karena dengan mudah seorang tour guide bisa memberikan satu interpretasi, satu dongeng, satu kisah yang mungkin langsung bisa dipotret, langsung bisa diingat, langsung bisa dibeli sarungnya. Ya, semua indera lebih kena. Nah, kalau sekarang kita memang mendapat satu keterangan yang saintis, ya tentu ini buat mereka yang biasa mengembangkan menjadi suatu cerita mungkin bisa, tapi buat orang awam atau guide umum mungkin ini menjadi sesuatu yang terlalu susah tanpa tahu jenis tanahnya, tanpa bisa kasih lihat jenis batuannya, ya kecuali kalau kita datang, ya lalu ya cuman bisa kasih lihat 1, 2, 3 macam aja, karena biasanya itu juga nggak terlalu banyak variasinya. Terus kalau udah tahu ini adalah piroklastik atau so what gitu ya, buat apa gitu ya. Ini yang apa yang betul-betul lebih ditujukan kepada memang orang-orang yang punya minat di dalam sisi geologinya mungkin ya. Tapi kalau buat orang awam yang biasa berwisata biasa aja, apapun bangsanya ya, ya dia ingin mendapatkan satu pengalaman. Ya. Nah, sekarang kalau dengan pengalaman yang sejauh itu dari negaranya, pergi ke timur Indonesia, lalu cuman bekal ceritanya cuman ini, waduh kalau orang awam kayaknya berat ya. Mungkin dia lihat di pasar lebih banyak yang diceritakan gitu. Hal-hal yang seperti itu. Jadi di sini kita bisa apa itu special interest, dan tentu dengan minat yang sangat khusus, peminatnya juga jadi makin sedikit. Kalau umum kan umum banyak orang ya. Jadi itu peminatnya lebih banyak. Nah, tujuan kita sekarang di sini nomor 1 lebih untuk ke dunia wisata, bukan untuk belajar geologi. Ya. Nah, bagaimana mengangkat minat daripada orang yang cuman sedikit mau tahu menjadi mengetahui lebih banyak. Ini tentu dengan kekuatan interpretasi yang baik. Kira-kira seperti itu sedikit mungkin sanggahan. Karena kalau saya lihat ya dari foto-foto yang sekarang lagi diputarkan itu semua tempat-tempat gersang begitu. Ya, kalau saya datang dari tempat yang Parahyangan ini yang penuh kehijauan, ada air, ada banjir, ya, ada segala macam. Ini cuman bukit-bukit yang gersang begitu, hilang daripada satu pola kehidupan yang biasa kita lihat ya. Sekali-kali ya udah kita lihat di foto aja deh. Ya, kalau datang ke situ mau lihat apa aku di situ ya. Nah, seperti itu mungkin ya. Bagaimana kita menceritakan, bisa mampu menceritakan dengan foto-foto yang ada ini, karena nanti di alam yang nyatanya kalau kita ke sana tentu ini menjadi bekal gitu ya. Walaupun keadaannya begini tapi ada komodo loh gitu ya. Ada flora fauna yang hidup loh ya. Nah, ini kan kembali keluar bumi, ke atas bumi. Mereka ada di lapisan luar daripada bumi ini, nggak masuk sampai 100 km ke dalam gitu ya. Cuman kita tahu oh terjadinya begini. So udah ya. Ya udah kalau udah tahu ya udah gitu ya. Nggak akan bisa lebih lagi gitu. Kita nggak bisa ukur temperaturnya, nggak bisa rasakan panasnya gitu ya. Jadi indera-indera kita ini nggak tersentuh semuanya gitu, kecuali cuman mata dan pikiran gitu ya, gitu. Nggak bisa cium baunya ya belum tentu kan gitu. Seperti itu kira-kira sedikit tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Opa Felix. Kang Denny, saya sebelum kita lanjut, saya mau mengundang salah satu rekan saya yang memang expert di wisata Indonesia Timur ini ya. Ya, silakan. Apa namanya? Mungkin kita bisa tanya sama rekan saya ini mengenai pandangan daripada wisata itu sendiri berkaitan dengan geowisata. Itu ya. Oke, namanya Herdi. Oke, Herdi boleh masuk sekarang, Di.
ceritakan sedikit nih pengalaman wisata di sana. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Silke udah diundang ke sini. Kalau expert, jujur belum expert, cuman tentu masih belajar ya. Tapi segala informasi yang tadi dijelaskan oleh Kang Denny itu banyak membuka mata, khususnya untuk saya. Ini mengingatkan saya terakhir pada tanggal 7 Januari kemarin, Kang Denny, saya tuh jalan ke desa Werbo. Mungkin sudah pada kenal dan tahu ya, sempat tahu ya. Itu ada salah satu desa adat, kalau highlight di beberapa banyak artikel sama literasi, desa adat yang tertinggi di Indonesia katanya, di atas 1.100 meter. Tetapi memang yang saya ingin bahas duluan sih bukan di desa adatnya. Ketika saya trekking selama 3 jam bersama rekan-rekan saya itu, ada satu hal yang saya lihat gitu. Contohnya biodiversity dari flora dan fauna. Nah, yang saya pengen tekankan di sini adalah si floranya. Kebetulan salah satu rekan saya ini mohon maaf sebelumnya, ini Zoom saya itu error, nggak bisa menunjukkan video, tapi ya insya Allah bisa dipahami ya dengan suara saya. Nah, ketika saya trekking selama 3 jam kemarin, ada satu hal yang saya agree dengan teman saya, karena teman saya itu dia adalah seorang chef yang sudah lama tinggal di Selandia Baru. Dia bilang gini, Her, lu ingat sesuatu nggak ketika lu trekking di trail ini? Saya bilang, ini mengingatkan saya di Abel Tasman National Park, saya bilang tuh di Selandia Baru. Bener banget katanya tuh. Kalau gue boleh menyimpulkan tadi dari perjalanan kita ke Lembor, ke Desa Denge, terus ngelihat gugusan pantai, terus banyak perbukitan dan pergunungan di sana. Ini sangat-sangat sama persis dengan Selandia Baru. Terus makanya tadi kata kuncinya ketika Kang Denny bilang lempeng samudra ketemu dengan lempeng benua, persis Selandia Baru pun secara historical bisa ada bahasa awamnya kan New Zealand gitu kan, adalah daratan yang tiba-tiba muncul dari dalam laut gitu. Mungkin kalau saya pengen tanya ke Kang Denny, apakah Flores pun dengan gugusan di Indonesia Timur ke arah timurnya apakah begitu juga gitu atau bagaimana? Nah, ini yang pengen saya banyak diskusikan gitu. Terus yang kedua, ini memang di Labuan Bajo atau di Flores, kami itu sedang gusar dalam artian karena kan banyak proyek berlangsung dan pemerintah sendiri memang maksudnya baik, cuman mungkin banyak hal yang kurang tersampaikan kepada lapisan bawah. Contohnya yang sekarang proyek pembangunan geopark di Loh Buaya. Nah, seperti yang kita tahu kan untuk konsep geopark itu tidak hanya melulu dari kontur geologi dan geografinya sendiri gitu, tapi banyak unsur di situ, biodiversity yang ada di situ, termasuk di Taman Nasional kan sudah terkenal di mana-mana ya. Selain daripada Papua Raja Ampat gitu kan, orang ketika berbicara Taman Nasional Komodo pasti semuanya setuju wisata alam bawah lautnya itu seperti surga yang ada di dunia, memang begitu apa adanya gitu. Jadi sedikit banyak juga tadi ketika Opah menyinggung apa sih yang mau kita lakuin di tempat-tempat seperti itu, dan misalkan melihat bukit yang gersang, memang betul begitu apa adanya sih Opah gitu kan. Ketika kita berbicara Pulau Padar tuh kita harus trekking, padahal itu cuma 200 meteran gitu kan. Trekking 15 sampai setengah jam tergantung kondisi fisik. Yang kita lihat memang panoramik alam gitu. Tetapi di balik cerita Pulau Padar sendiri, kami sebagai guide ya terlepas betul atau tidaknya, nah di Pulau Padar di sini terdapat ada 7 ekor komodo yang dilepas liarkan karena dalam tanda kutip kenakalan mereka. Jadi terakhir kan kasus 2017 ada fotografer dari Singapura atau Malaysia saya lupa digigit oleh komodo. Nah, komodo yang nakal itu dilempar dan dilepas liarkan di sini.
Tapi di satu sisi lagi juga di Pulau Padar sendiri terdapat ini pantai Pink Beach yang terkenal gitu. Kalau kita sebutnya di sini adalah Long Beach karena gugusan pantainya tuh gugusan pantai berpasir pink ini sangat sangat panjang gitu kan, makanya dipanggilnya Long Beach. Di Taman Nasional Komodo sendiri, kalau berbicara tentang Pink Beach itu ada lebih daripada 7, mungkin ada belasan kali. Memang yang diketahui oleh publik dan teman-teman pelaku wisata atau operator kapal wisata itu tidak lebih daripada 7 gitu. Nah, ini bisa dilihat di Pulau Padar sendiri. Gugusannya ini kalau saya ajak katakanlah Google search ada namanya Castle Point di Selandia Baru, ini persis seperti ini gitu. Jadi ada gugusan-gugusan seperti ini. Cuman kalau di Castle Point adalah tempat di mana habitatnya humpback whale gitu, paus itu ya, paus yang bukan yang besar itu loh, paus yang besar. Saya juga nggak tahu nama Indonesianya. Nah, balik lagi ke ke Werbo ya. Balik lagi ke Werbo. Ini ada 2 pandangan menurut saya. Pertama, Werbo itu memang semenjak tahun kalau nggak salah 2012 itu kan UNESCO berhasil memberikan recognition lah ya. Recognition sebagai desa dia mendapat award Pacific Heritage gitu kan di Bangkok tahun 2012. Ini juga istilahnya Werbo District itu tuh bisa preserve si lokal adatnya sendiri. Tetapi kalau memang ditarik dari sejarah, kenapa ada Werbo di sini? Ini tentunya ada ya kita nggak bisa lupain daripada eksplorasi orang Minangkabau gitu kan. Kenapa kan gini kan? Kenapa ada cerita Minangkabau di Werbo? Nah, itu yang sampai detik ini banyak operator lokal yang yang membumbu-bumbui bahwa ayo datang ke Werbo supaya kita bisa tahu khazanah budaya di Indonesia itu peta penyebarannya sangat luas dan menarik. Satu sama lain itu saling bersinggungan dan saling berkaitan gitu kan. Nah, kayak konsep Mbak Runiang, nama rumahnya ini kan Mbak Runiang gitu. Kalau memang konsep pembuatan rumah ini kan semua, kalau kita lihat di Indonesia sendiri kan memang rata-rata seperti ini ya. Kalau kita tarik ke Jawa Barat gitu kan, konsepnya semua sama, pakai rumah panggung, atapnya atap ijuk atau tirap gitu kan. Itu hampir sama semua gitu. Nah, tapi kalau konteksnya sekarang pembuatan global geopark yang dimana harus ada biodiversity dan geocultural, ini dapat, tetapi kalau menurut saya terlalu luas karena dari titik pertama yang akan ditentukannya si geoparknya sendiri Taman Nasional Komodo, sementara ke Floresnya ke Werbo sendiri kan itu membutuhkan waktu sekitar 5-7 jam gitu. Nah, di sini ini saya agak bingung juga sih gitu. Sebetulnya pemerintah tuh maunya apa? Apakah memang kayak ingin memaksakan supaya mendapatkan rekognisi kah atau bagaimana? Itu saya nggak mau bahas gitu. Nah, ini salah satu juga Bena Village ya di Bajawa gitu kan. Ini yang akan selalu, khususnya saya sebagai operator di Labuan Bajo, berusaha untuk menampilkan bahwa di Komodo atau di Taman Nasional Komodo Labuan Bajo bukan hanya melulu tentang komodonya itu sendiri, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Bahkan ya bagaimana orang-orang sana mematahkan bahwa sawah tuh bisa loh gitu ditanam gitu kan di Flores sendiri gitu. Bahkan kan ada quote kalau nggak salah
sangat susah untuk menanam padi di bumi belahan Indonesia Timur katanya itu. Tapi ya dengan adanya yang paling terkenal kan Cancar ya, yang spider web system untuk persawahan gitu. Tapi ya tentunya kalau saya secara punya pendapat secara pribadi, Flores sendiri masih banyak harta karun yang masih bisa digali menurut saya dan masih bisa dibenahi gitu. Bukan melulu tentang destinasi super premium yang digembor-gembor ya. Karena kalau ngomongin itu secara konteks saya rasa masih belum sempurna, masih belum siap dari manusianya, dari infrastrukturnya gitu kan. Jadi saya berharap dengan adanya Kang Denny dan teman-teman di PGWI ini kalau bisa sih lebih banyak lebih banyak merangkul kami para pelaku di Indonesia Timur agar lebih baik lagi dari cara menatanya, mengelolanya, dan bagaimana sih menghubungkan antara sesama pelaku yang notabene sangat kompleks sekarang gitu. Itu aja sih paling sedikit banyak yang saya bisa utarakan. Paling itu aja. Terima kasih Mbak Silke, Kang Denny sebelumnya. Oke. Ya, terima kasih banyak, Herdi. Ya. Waduh, bagus sekali nih. Tapi kalau menurut ulasan aja nih ya, kalau menurut Herdi sendiri, wisatawan yang selama ini datang ke sana, baik domestik maupun mancanegara, potensi apa yang mereka cari? Maksudnya mereka puas dengan apa adanya yang kita bilang belantaran pulau-pulau tersebut, atau memang ada yang mereka ingin tahu lebih dalam lagi mengenai yang berkaitan dengan geowisata, Herdi? Ini saya pengen secara data dan fakta ya. 60% para operator yang sudah bercokol duluan di Labuan Bajo itu adalah asing, pemain asing. Dan mereka sudah mendeklarasikan sebagai ada nama komunitasnya adalah DOCK, Dive Operator Komodo Community gitu kan. Jadi alasan pertama tentunya bisa dipastikan adalah biota laut yang akan menjadi daya tarik 100% orang-orang datang ke sana. Yang kedua adalah ya adanya komodo itu sendiri. Kan istilahnya makhluk purba yang masih hidup sampai zaman sekarang ya gitu kan. Nah, yang ketiga untuk budayanya sendiri kalau bisa ditanyakan ya ke beberapa operator, mereka akan sedikit kebingungan dalam artian gini, ketika mau ngajak ke contoh Bena Village, kalau datangnya dari Flores gitu kan, itu aksesibilitasnya sama jarak tempuhnya lama, akan menjadi bingung. Makanya akhirnya Flores X Overland itu paket yang tidak bisa dibuat 5 hari, minimal 7 hari gitu kan. Nah, itu yang akan menjadi kendala, apalagi sekarang mau nggak mau kita harus memasarkan ke market domestik. Akan lebih unik lagi karena domestik saya bisa pastikan setelah pandemi ini PSBB pertama berakhir, terus kita coba penetrasi produk-produk Labuan Bajo, tentunya yang laku tuh hanya liveaboard gitu kan di kapal pinisi, terus ya fotogenik dan instagramable gitu. Jadi kalau untuk muatan lebih dalam gitu kan, kita berbicara tentang geowisata atau bahkan tentang budaya, wah kalau saya bisa pastikan itu masih jauh gitu. Padahal kan di sana tuh banyak banget yang bisa kita gali. Contoh kan ada ditemukannya yang manusia kerdil itu loh, kayak ada Hobbit gitu kan. Kan itu ada di Flores juga gitu. Nah, yang gua ya. Iya, betul. Itu saya pastiin domestik tuh nggak tahu juga gitu. Nah, jadi PR buat kita adalah bagaimana caranya merangkum itu semua menjadi sesuatu informasi atau jendela informasi untuk ini Indonesia tuh khazanahnya tuh luar biasa gitu. Jadi bukan hanya melulu tentang berfoto-foto ria, diposting di sosial media, tetapi banyak sekali potensi yang bisa kita gali gitu. Gitu sih, Mbak Silke. Tapi kalau untuk
apa namanya kayak museum geologi kayak di sini gitu, ada di sana, Herdi? Kalau seperti konteksnya di Jawa belum ya. Tetapi Belum memang ada. ya belum selengkap di sini lah istilahnya gitu. Tapi pemerintah Mabar ya Manggarai pada umumnya sekarang sudah mulai aware gitu dan akan ke arah sana gitu. Gitu sih. Oke, mungkin tugas ini ya Kang Denny, Ikatan para Ahli Geologi ya, untuk membantu pemerintah untuk melakukan pemetaan terhadap potensi geowisata di wilayah tersebut ya. Ya, betul. Gitu. Ya, menarik ya, tadi juga disampaikan oleh Om Herdi tadi Terima ya. kasih Herdi. Sama-sama. Berkaitan dengan sisi yang lain ya, tentang wearable. Mungkin wearable juga sering lah, Islamable dan segala macam. Ini saya ingin tunjukkan ya, ini juga adalah salah satu yang menarik ya. Memang ada beberapa informasi yang spesifik yang kemudian bisa sebenarnya menjadi tujuan wisata ya. Ini saya kasih contoh, ini adalah almarhum Ibu Siti Mariam. Beliau itu satu-satunya orang yang masih bisa membaca ini ya, naskah Bo Sangajikai. Jadi naskah ini ditulis dalam bahasa Arab, kemudian dibacanya dalam bahasa Melayu, ya, kemudian artinya itu adalah dalam bahasa ini ya, Bojo. Bahasa Bojo itu adalah bahasa yang ada di Bima ya. Dan beliau meninggal ya kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu, kemudian diteruskan lagi ke anaknya berikutnya. Jadi maksud yang saya sampaikan, beliau ini mengelola sebuah museum adanya di Kota Bima, dan itu juga tidak begitu banyak orang tahu, dan kemudian interest juga tidak terlalu banyak menjadi tujuan wisata ya. Kebanyakan orang kalau bicara alam pasti Gunung Tambora ya. Padahal di Bima sendiri itu banyak sekali informasi yang berkaitan tentang pengetahuan manusia yang berkaitan dengan ini ya, tentang hasil-hasil budaya. Jadi ini ada satu museum yang dikelola almarhum, kemudian saat ini diteruskan oleh anaknya, tetapi juga kurang perhatian ya, artinya kurang begitu banyak kunjungan. Justru seharusnya kita sendiri ya ini untuk mendorong supaya ceruk-ceruk seperti ini dimunculkan gitu maksudnya. Jadi munculkan, jadi artinya kita kunjungilah gitu ya. Kalau perlu kita informasikan seluas-luasnya. Karena banyak data informasi yang saat ini belum tidak tersentuh. Nah, kemudian di dalam museum itu sendiri juga bukan hanya naskah, termasuk dari benda-benda pusaka, peninggalan pada saat kerajaan Tambora, kemudian juga ada beberapa informasi yang berkaitan dengan hasil-hasil ekskavasi ya, dari hasil letusan, kemudian sebuah kampung hilang, kemudian setelah itu ada beberapa peninggalan-peninggalan budaya juga tersimpan semua di sini. Dan saya kira juga ini luput juga ya, dan memang apakah ini dosa kita bersama-sama yang namanya Instagramable, kemudian yang kita lupa, ternyata ada beberapa informasi yang ada di depan mata kita lupa sebenarnya. Dan ini juga menarik ya, sebenarnya menjadi tugas kita juga bersama-sama. Nah, kemudian dari teman-teman pemandu geowisata Indonesia, tentunya berkaitan tentang alam dan budaya berkaitan dengan teks dari alam yang dibentuk oleh budaya, oleh alam itu, budaya yang dibentuk oleh alam itu sendiri. Sebenarnya banyak sekali informasi bisa disampaikan. Dan kemudian ini juga memang ada beberapa hasil tinggalan hasil ekskavasi ini dari kerajaan Tambora ya. Tambora itu dalam bahasa Bojo adalah menghilang ya, artinya mengajak untuk menghilang. Kalau dalam bahasa Sunda itu ngayang, tetapi kalau saya sebutnya Bora. Bora itu artinya menghilang ya. Menghilang itu entah karena dalam satu malam atau bisa satu desa yang kira-kira hasil letusan kemudian menimbun seluruh masyarakat yang ada di sana, kemudian hilang, kemudian tidak ditemukan kembali. Dan ini adalah hasil ekskavasi penemuan dari di satu titik di sebelah sedikit ke arah barat dari lereng Gunung Tambora. Ya, tepatnya di Desa Pancasila. Jadi di sini banyak sekali teman-teman seperti ini dan terbengkalai saat ini. Ini memang luput sekali ya dari teman-teman kita yang ingin melihat tentang kajian-kajian sejarah. Nah, kemudian ini tersimpan ya, tergeletak tanpa ada yang mengurus. Ya, kalaupun ada yang disimpan oleh masyarakat sana ya, kalau ingin melihat ya dikeluarkan. Karena memang belum ada sentuhan dari penggerak-penggerak penggiat geowisata untuk bisa mengakses ya dari koleksi ini. Nah, kalau kita bisa pemerintah ya nggak apa-apa lah, pemerintah paling datang belakang-belakangan juga tidak masalah ya. Yang penting dari teman-teman kita, dari asosiasi, dari para penggerak penggiat, untuk bisa melihat atau sisi lain, mengungkapkan lagi bahwa ini sebenarnya ada loh yang begini-begini ya. Nah, ini hasil-hasil tinggalan dari kerajaan yang sudah hilang tadi, kemudian ekskavasi ditemukanlah seperti ini. Jadi kalau bisa tentang Tambora banyak sekali, dan ternyata ya itu tadi ya, kalau misalnya tadi Bang Heri memperlihatkan tentang wearable itu memang sudah established.
Dan bahkan saat ini juga pengunjungan juga dibatasi dan kemudian lokasinya juga tidak mudah untuk diakses, jadi butuh usaha ke arah sana. Jadi kalau kembali lagi ke dalam kegiatan geowisata, tentunya harapannya beberapa informasi seperti ini dimunculkan, nanti dikaitkan ya konteksnya dengan peristiwa alamnya, dengan peristiwa budaya dan seterusnya. Saya kira gitu ya teman-teman semua. Maka saya lempar lagi ke Silke ya, mungkin ada menambahkan teman-teman. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan mengenai potensi-potensi yang mungkin bisa digarap di area Indonesia Timur, khususnya di Nusa Tenggara ya. Om Marcel nih belum ini nih. Absen dulu Om Marcel. Dari Labuan Bajo nih. Nah, boleh tuh Pak Marcel. Ayo cerita Om. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Cukup menarik sekali tadi saya dengar cerita dari Om siapa ya tadi? Ardi ya? Ardi ya? Ardi mengenai Manggarai. Jadi sekarang kebetulan saya itu orang lokal dan orang asli Manggarai. Di Manggarai sekarang itu ada tiga kabupaten. Jadi ada Manggarai Barat, Manggarai Raya, sama Manggarai Timur. Jadi yang Manggarai Barat itu Komodo. Dari Komodo, buaya darat itu tadi. Jadi potensi yang ada sekarang di Manggarai Barat, Komodo, buaya darat, lalu ada budaya namanya caci, tarian perang ya, adat asli orang lokal Manggarai. Jadi mungkin itu yang belum apa namanya terkenal ya di dunia pariwisata. Memang sudah ada tapi tidak terlalu. Karena pernah ada beberapa orang turis mancanegara, dia tonton budaya caci itu. Kebetulan waktu itu ada acara di rumah adat ya, di Werbo tadi yang dijelaskan sama Herdi. Bahwa memang tarian perang cukup unik, cuman sangat terbatas ya, mungkin karena keterbatasan yang ada di sana sehingga tidak terlalu familiar di dunia pariwisata. Tapi mungkin sekian persen lah, 30%. Terus mengenai apa namanya, di sana banyak jenis kain. NTT itu kebanyakan kain-kain gitu lah. Mungkin salah satu untuk menarik minat turis-turis mancanegara itu kain lokal sana. Berbagai macam motif dan segala macam. Tapi persoalannya sekarang mungkin pasar tradisional untuk khusus kain itu belum ada. Mungkin ada tapi tidak seperti yang ada di tempat lain ya, kayak di Bali atau di Pulau Jawa sini. Itu apa namanya, kain-kain itu yang saya maksud. Terus kalau apa danau yang apa namanya Sanonggoang itu sebenarnya apa di tengah hutan dia, masih belum terkenal juga, ini belum tersentuh di dunia pariwisata, mungkin sekian persen lah. Terus ada juga yang di Manggarai Timur ada namanya Danau Ranamese, itu juga Danau Ranamese itu arah ke selatan di kota Manggarai Timur, Borong itu, dekat jalan sekitar berapa kilometer dari jalan Danau Ranamese itu belum tersentuh juga itu. Artinya banyak sekali sebenarnya tempat pariwisata yang masih tersembunyi, yang belum terkenal di dunia luar gitu. Nah, mungkin yang sekarang masih terkenal ya buaya darat itu, Komodo, sama apa namanya rumah adat. Jadi kalau historis mengenai rumah adat, setahu saya memang Manggarai, sejarah Manggarai awalnya dulu memang keturunan kami orang Manggarai itu memang dari Padang, Minangkabau, dari suku kami sana. Jadi cerita awalnya bahwa orang Minang dia merantau ke sana, sampai di sana dia mungkin dulu berdagang atau apa ya, saya tidak paham. Nah, sampai di sana dia bangun rumah, makanya rumah adat itu dia runcing begitu ya, sama mungkin beda-beda tipis ya dengan rumah adat Padang Minangkabau.
Jadi awalnya sudah turun temurun, jadi sudah berapa generasi sekarang. Makanya ada saya tidak tahu siapa namanya, Mahsur kalau tidak salah, Mahsur. Jadi Opa Mahsur dulu dia ke sana ke Manggarai itu, satu yang di Todo, ada rumah adat asli lagi yang agak puncak arah ke daerah Ruteng sana. Kalau dari Werebo itu di posisi selatan, Manggarai Tengah dia. Jadi kalau arah ke atas jalan itu ada agak ketinggian juga namanya Todo. Itu kerajaan dulu di situ. Kerajaan yang sangat terkenal di Manggarai. Ada historisnya. Jadi ada Todo, ada Werebo. Jadi Werebo itu dia kampung di atas awan. Dia ketinggian. Jadi dingin sekali. Jadi untuk jangkauan ke sana sangat terbatas karena mungkin jalur transportasinya agak terbatas. Dan rumah di sana itu ada 7. Werebo itu ada 7. Jadi ada rumah adat. Di depannya ada namanya Compang. Compang itu tempat kalau ada acara adat di atas Compang itu ya di kayak aula lah kalau ini aula. Jadi ada Compang mereka bikin acara. Jadi ada 7 rumah adat itu, rumah adat ada khusus untuk terima untuk tamu turis mancanegara, ada tempat tinggalnya mereka, dan di dalam mereka itu mereka ada di tengah-tengah mereka ada bikin untuk tungku kalau orang-orang lokal asli situ. Jadi di atas itu diruncing, ada tempat untuk mereka simpan hasil panennya mereka karena rata-rata di situ ada orang pertanian ya, orang-orang tinggal di kampung itu. Dan mereka ada simpan lantai di atas loteng yang pertama, loteng yang kedua ada mereka simpan untuk mereka punya alat-alat barang-barang tradisional mereka lah seperti gendang, tambur dan lain-lain kalau segala macam. Jadi memang jangkauan kendalanya di sana itu jangkauan transportasi. Memang betul tadi kurang lebih 5 sampai berapa jam kalau dari Labuan Bajo karena dari Labuan Bajo itu dia dari Manggarai Barat ke Manggarai Tengah kurang lebih 5 atau lebih kalau misalnya perjalanannya memang tidak macet, cuma jalannya jelek. Terus mengenai sawah, mungkin di kalangan luar Flores tidak percaya kalau di sana ada sawah. Sebenarnya lumbung padi untuk NT itu ada di Flores Barat itu tadi Manggarai, ada namanya Kecamatan Lembor. Kalau dari Labuan Bajo mau ke Ruteng, ke Liambua atau ke Todo atau ke Werebo itu lewatin jalan itu namanya Kecamatan Lembor. Di situ lumbung padi. Jadi sepanjang mata memandang sawah semua itu terbentang dari situ sampai ke Kecamatan Lembor Selatan di pinggir pantai. Sebenarnya kalau ke Werebo itu bisa lewat Lembor itu aja lurus ke bawah. Sampai Lembor Selatan, Kecamatan Lembor Selatan, ketemu sudah pantai selatannya Flores. Ada kelihatan ke bawahnya, kalau teman-teman sudah ke sana, ada namanya Pulau Mules. Pulau itu sangat indah sekali, dia berbentuk keruncing, di sebelah bawahnya pesisir pantai. Kalau dari Dintor atau dari Werebo itu kelihatan banget ke bawah itu, indah sekali. Pulau Mules namanya, dia meruncing ke atas jadi indah. Jadi sebenarnya masih banyak tempat pariwisata yang tersembunyi yang belum tahu di dunia pariwisata di sana. Mungkin problemnya di sana ada jalan. Tapi dengan ada proyek sekarang mega proyek yang sekarang lagi boomingnya di Labuan Bajo, infrastruktur, pemekaran jalan dan segala macam dari bandara sampai bahkan nanti ada pantai utaranya. Jadi pantai utara itu mulai dari bandara Labuan Bajo sampai namanya kota Pertaminanya kalau Flores itu namanya Reok. Ada pelabuhan tua di situ. Jadi kalau nanti saya dengar-dengar ada proyek jalan pantai utara dari Labuan Bajo, dari bandara, dari pelabuhan Labuan Bajo sampai ke Reo itu di pelabuhan, jadi port to port. Jadi dia lewat arus pantai utara nanti. Tapi sekarang mungkin lagi proyeknya masih berjalan kalau tidak salah.
Nah, itu namanya ada sawah yang berbentuk jaring itu. Nah, ini adalah istilah kalau di Manggarai, bahasa sananya namanya lodok. Lodok Jadi ya, zaman betul. dulu, lodok ya. Ya, Lodok kampungnya lo ya. ya, lodok. Ini dicancar ini sawah yang berbentuk jaring. Ini sangat menarik sekali. Bukan ini di kalangan kami orang lokal juga memang aneh tapi nyata. Memang cuma di daerah sini yang kelihatan yang masih nampak. Memang tua-tua adat dulu di sana itu mereka lodok. Lodok itu di tengahnya. Ya, sebenarnya dulu di tengahnya awalnya di tengah ada orang-orang tetua terdahulu. Mereka bikin acara adat ya sebelum mereka menanam padi atau panen, mereka bikin acara di tengah itu, lodok namanya. Nah itu sebenarnya fungsinya itu seperti itu. Nah sekarang itu keindahannya memang kalau lagi padi menguning atau baru tanam, indah sekali kelihatan ada bukit dari atas, kelihatan foto yang seperti ini, kelihatan indah sekali. Nah ini namanya lodok. Terus liambua itu sebenarnya manusia pendek yang sudah dari zaman dulu ya. Saya sendiri juga saya tidak paham. Tapi memang kurang lebih berapa kilometer dari kota Ruteng agak ke utaranya. Liambua namanya. Memang di situ Purbakala ya Mas. Jadi, mungkin sudah pernah ke sana. Kalau dari situ menuju ke Reo, zaman dulu masih satu kabupaten, ibu kotanya dulu Ruteng. Jadi kalau untuk Pertamina memang arahnya ke utara tadi, Pelabuhan Riau itu. Nah, di sana juga masih banyak sebenarnya yang tempat-tempat berwisata. Nah, di sana ada memang asli sana itu Katolik ya kalau di Manggarai. Ada gereja-gereja dan segala macam di tengah-tengah kota dan sampai di Labuan Bajo. Labuan Bajo, Manggarai mungkin sekian persen Muslim. Ada orang lokal juga orang Muslim di Lembor, daerah Lembor itu. Di daerah Sanonggoang ya itu ya, Sanonggoang. Jadi kehidupan di sana sangat gimana ya dengan adat masih kuat adat sih juga dia hukum-hukum adat, terutama di daerah pantai selatan itu tadi ya arah-arah ke Werbo, kampung asli yang masih adat Manggarainya masih kental itu daerah itu. Masih kental. Bahkan di sana masih pakai bahasa Manggarai. Hanya kalau ke situ hanya mungkin orang-orang tertentu yang bisa pakai translator ya untuk pakai bahasa lokal mother language-nya mereka dan dengan bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris. Tapi sekarang udah banyak ya anak-anak sekolah yang ambil pariwisata di rute yang sudah ada, Labuan Bajo ada aja melihat untuk ke depan persiapan nanti. Memang dari sisi SDM mungkin belum, masih jauh dibanding kita Pulau Jawa sini. Cuman saya melihat bahwa sudah mulai berkembang lah dengan ada perkembangan Labuan Bajo sekarang, apalagi sudah fokus sebagai tempat berwisata. Mudah-mudahan setelah masa pandemi ini, corona ini, ke depan pariwisata sudah kembali dengan normal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Marcel atas ini ya sharingnya ya, bagus sekali dan origin lah karena beliau dari sana langsung ya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau menambahkan atau ada pertanyaan lain, silahkan. Forum ini masih kita buka ya. Ya. Ini sedikit tadi ya, tadi yang ketinggalan gambar ini adalah Pulau Mulus, betul ya? Pulau Mulus yang ada. Iya, Pulau Mulus ini kan. Waduh, keren ini. Kayak di Hawaii ya. Malah saya belum pernah ke sana. Setelah lihat gambar-gambarnya. Ini teman-teman semuanya menandakan bahwa ini adalah pulau gunung api ini ya. Ini adalah sisa dari ini ya, dari lavanya itu sendiri juga masih terlihat jelas seperti ini. Jadi artinya lavanya muncul ke atas, sebenarnya volcanic neck ya. Kemudian terosi muncullah yang batunya lebih kuat, lebih keras ya, lebih resisten. Yang lainnya sudah hilang.
Dan ini juga menuju ke sini juga agak sulit juga ya Om ya Marcel ya. Iya, itu jangkauan pakai speedboat juga sih, kayak Labuan Bajo juga. Memang kelihatan dekat, cuman Flores pantai selatannya itu ombaknya sama kalau kita di Pulau Jawa ya, Pelabuhan Ratu gitu ya. Jadi Ya. kencang sekali Laut Sawu itu, kencang. Iya, betul. Dibandingkan kalau Labuan Bajo karena masuk kepulauan-kepulauan jadi tidak terlalu kencang ombaknya. Jadi jangkauan untuk speedboat atau apa ke sana itu lumayan menit. Kalau di memang kelihatan dekat kalau dari Dintor, kalau dari pesisir pantai ke Pulau Mulas ini. Atau cuman itu tadi Laut Sawunya ini kencang. Ya betul. Apalagi angin barat ya itu, waduh. Oh, angin barat. Saya sudah ikut juga mengalami ya. Itu waktu Kalibahi itu nggak bisa masuk Om, mesti bersandar di ini ya di Lembata dulu tuh, agak lama tuh sampai 2 hari. Oh iya, yang nyebrang itu ya Kang. Nah, kena badai. Badai itu. Nah itu menarik Om. Jadi ketika saya itu punya pengalaman nyebrang dari ini ya, dari Larantuka itu bertolak ke Kalabahi itu ya mesti nunggu badai reda baru bisa naik. Nah kemudian yang menariknya apa? Karena kan layanan feri di sana itu ya kalau misalnya untuk perusahaan mah nggak ada yang mau lah, rugi soalnya kan. Ruginya itu yang naik kan cuma 2 orang, 3 orang atau yang bawa babi itu misalnya. Itu terjadi ya karena seperti itu kalau di Jawa itu seperti angkutan umum. Kapal feri ukurannya besar bisa menunggu 2-3 orang untuk datang untuk naik. Nah kemudian membutuhkan waktu sampai 1 malam gitu ya untuk nyebrang sampai dari Larantuka ke Kalabahi. Dan betul tadi ya, dan ini juga memang akses yang selama ini bisa digunakan buat teman-teman yang ingin melancong ke industri yang agak lebih ke timur lagi. Itu memang membutuhkan ini ya, membutuhkan kesabaran dan kemudian yang keduanya butuh waktu yang cukup lama. Kadang-kadang ferinya bisa mogok tengah jalan ya, misalnya bisa berhenti dulu atau misalnya docking ya, kalau misalnya badai ataupun ada masalah, berarti kan harus nunggu feri yang datang dari pulau yang lainnya. Itu juga menarik ya, masalah transportasi yang ada di daerah Flores. Tapi kalau misalnya ke Bajo ke ini, wah udah established lah ya, udah mapan. Apalagi misalnya yang jualan wisata masuk mulai dari ND ya, ini ke outnya di Bajo, saya kira itu lebih reguler ya. Kemudian juga jalan juga udah oke, udah bagus. Ya kalau mungkin di ND Kang bagus karena di sana kan pariwisata Danau 3 Warna itu ya Kelimutu. Betul. Jadi mungkin itu aksesnya itu yang udah usianya juga kan sudah lama pariwisata itu. Nah ini cerita Om Marcel ada cerita nih. Saya kan ketemu dengan Pak Agus. Beliau itu kan kepala Taman Nasionalnya Kelimutu. Nah kemudian itu bercerita sama saya datang sana. Kemudian saya datang ke Kelimutu. Saya itu ingin mengembangkan bagaimana caranya dari tiap-tiap desa lokal di sana, desa adat itu menjadi tujuan destinasi wisata yang berkaitan dengan objek wisata khusus, misalnya untuk kegiatan trekking. Nah itu mereka oleh Pak Agus Sitapu ini sudah mulai diusahakan seperti itu ya, dari Wologai, ya dari utara, dari Dentusuko sudah mulai ada masuk ya. Nah, cuma memang itu ya pandai-pandai masyarakat, apalagi masyarakat sana masih perlu waktu untuk bisa menerima ini ya Pak kunjungan ya. Jadi ada beberapa desa memang tertutup yang memang butuh ini ya. Karena kan tadi betul ya, kalau dikatakan oleh Pak Marcel tadi bahwa saudara kita itu di Indonesia Timur sangat memegang teguh ya namanya budaya ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa desa yang tidak bisa diakses. Nah kemudian berkaitan Kelimutu itu keinginan itu jangan hanya datang ke Kelimutu, datang aja matahari terbit selesai pulang gitu kan, langsung stay di Moni. Keinginan itu dibikinkan beberapa variasi kemasan. Nah pola-pola itu sebenarnya kan tanggung jawab teman-teman yang ada di sana. Ya kita tinggal datang kemudian bantu untuk bisa mempromosikan supaya ada datang ya dari luar Flores untuk datang ke Flores. Saya kira gitu tantangannya cukup besar nih buat teman-teman sana. Begitu Mas ya. Ya oke Silke, waktu sudah menunjukkan pukul 8.24, nggak kerasa nih hampir 10 jam kita ngobrol. Oke. Teman saya Herdi, rekan saya tadi menyambung sama ini Pulau Moles sama Nuka Moles ya. Mungkin ada tambahan Herdi? Oh iya, makasih Om Marcel diingetin gitu. Bener banget kemarin ngelihat Nuka Moles itu kan orang sana manggilnya Pulau Moles atau Nuka Moles. Artinya adalah pulau cantik katanya tuh begitu. Jadi
ini juga menarik. Kenapa? Ketika kalau saya melihatnya sebagai apa ya, paket yang bisa dijual, harusnya wearable bisa dikawinkan dengan mengunjungi Nukamolas, meskipun tidak ada apa ya, bisa dibilang kalau ngomongin homestay-nya juga baru jadi dan belum ada operatornya. Kemarin terakhir saya ketemu Pak Mansur, ada apa pemuka desa di sana. Nah, dari pelabuhan di paling bawah, saya lupa nama pelabuhannya apa, itu tuh kita bisa naik perahu, bayar 400.000 pulang pergi. Jadi satu perahu itu memang gabung sama orang lokal ya. Kemarin kita berlima, saya nyebrang, terus menghabiskan waktu kurang lebih 2 malam di sana. Kalau, nah itu betul, Nukamolas. Nah, yang saya lakukan di sana adalah, ini keren ya. Saya nanya, sebetulnya orang-orang Pulau Mulet ini mata pencahariannya apa? Pak Mansur dengan lantang menjawab, kita semua ini yang nyuplai itu Mas. Nyuplai apa Pak itu tuh? Ya ikan, lobster, segala macam yang Mas jual ke tamu-tamu di Labuan Bajo itu kami yang suplai. Oh betul lah, saya bilang. Terus ya, kalau Mas mau lobster, kasih aja anak 100.000, nanti mereka langsung bawa lobster segar dari bibir pantai. Saya nanya, 100.000 itu 1 kilo? Bukan. Semaunya mereka. Kalau mereka dapatnya banyak, mau 100 pieces juga. Kalau habis, ya langsung serius gitu. Nah, yang saya takjub itu satu gini, Pulau Mulet itu ada 3 desa di sana. Kalau kita mau mandi, itu pakai sumur komunal. Jadi, kebayangkan kita mandi dengan warga desa. Saya pun kemarin harus jalan 400 meter tuh dari rumahnya Pak Mansur. Nah itu persis ada 3 desa. Semuanya orang Muslim di sana dan hanya ada satu dalam tanda kutip ya ATM. Kalau butuh uang segala macam kita harus jalan ke desa yang paling ujung sebelah kiri yang ada Masjid Nurul Jihad itu. Nah di situ tuh ada Pak Haji namanya. Nah, di rumah Pak Haji itu tuh ada BRI Link. Nah, di situ semua transaksional ya yang menyangkut dengan uang ya. Kita datang ke sana, kita laporan karena beliau juga yang mengatur sekaligus membagikan segala macam bantuan langsung tunai dan segala macamnya di Pulau Molas. Nah, yang menariknya lagi di sana ada banyak rusa dan sapi liar di Pulau Molas. Nah, terus yang tak kalah menarik yang tadi Mas Denny singgung di gunung apa yang puncaknya tinggi tadi itu, saya juga nggak tahu gunung apa. Saya nanya nggak, ya jawabnya gunung api katanya tuh. Memang kadang-kadang suka batuk dia bilang tuh. Oh ya, masih aktif ya berarti ya? Masih aktif. Terus saya tanya, kita bisa nggak ke sana? Bisa aja, tetapi harus sama Pak Jenggot. Siapa tuh Pak Jenggot? Pak Jenggot itu adalah katanya salah satu kuncen di sini. Jadi kalau dia menyebut tweet gitu, semua rusa datang gitu. Nah, diyakini di atas puncak gunung itu banyak peninggalan sejarah mengenai peralatan perang, Mas Denny. Oh, iya. Jadi keren banget. Ada pedang, ada perisai, ada ya macam-macam. Terus saya kan sampai serius nih yang benar gitu kan. Tapi memang saya nanya ke 2-3 orang tuh ada 2 versi. Satu itu tuh kayak hutan larangan lah, gunung larangan. Orang takut. Tapi di satunya lagi, ayo kita butuh bantuan untuk teman-teman kayak kalian untuk mengeksplorasi lebih baik di sini katanya tuh. Karena saya jujur ya, pantainya wah pasir putih. Kadang-kadang sedikit sebelah dekat pemukiman penduduk itu malah masih pink juga. Terus kan ada tadi saya foto ada ada mercusuar. Ikannya juga kalau kita mancing dari pesisir itu nggak nyampe 15 menit itu besar gitu kan. Dan banyak red snapper atau kakap merah gitu di sana tuh. Jadi ya betul kalau tadi Om Marcel bilang ini sangat ya. Kami ketika berbicara jadi tour operator di Flores gitu, banyak hal yang pengen kami gali dan butuh bantuan dari teman-teman dari Jawa lah khususnya gitu. Bisa kita gali lebih
dalam gitu. Begitu sih, Om Denny. Ya, makasih. Marketnya pasti ada, ini besar sekali ya. Cuman ya aksesnya itu tadi ya, tapi juga pasti diusahakan lah. Iya. Potensinya masih banyak banget ya Kang Denny ya. Keren banget ini. Jadi juga ini juga saya cerita sedikit ya dari sisi interpretasi morfologi atau bentuk alamnya itu sendiri. Jadi kalau melihat dari bentuk tadi ya, ini ada puncaknya nih ya, puncak pertama tadi yang dikasih lihat ya. Ini juga yang terkata masih aktif ya, masih batuk-batuk ya. Menandakan ini ada aktivitas vulkanisme atau masih dalam berupa solvatara atau misalnya uap dan segala macam. Ini satu ya, berarti masih aktif. Nah kemudian bisa jadi bahwa ini adalah hasil letusan yang pertama atau misalnya generasi pertama letusan gunung api. Nah ini cirinya apa? Kalau kita lihat morfologinya, nah seperti ini ya. Nah kalau bentuk seperti ini bisa jadi menandakan bahwa ini adalah bentuk kawah. Jadi bentuk kawah. Dan kemudian gunung yang tengah ini bisa jadi ini adalah sumbat lavanya. Jadi kalau misalnya gunung api meletus, kemudian energinya hilang, kemudian si materialnya itu sendiri menumpuk di atas, kemudian membentuk dom seperti ini, disebutnya lava dome. Nah, ini cukup lama dan ini kalau dalam hitungan geologi ini umur muda, tidak lebih dari 7.000 tahun yang lalu atau Holocene. Ya, artinya bahwa si pulau ini dibentuk oleh gunung api. Jadi kalau misalnya interestnya kita bicara tentang pesona alam yang berkaitan tentang proses pembentukan sejarah alamnya itu sendiri, ya pasti ini lebih menarik dikaitkan dengan budaya. Budayanya kan tadi udah ceritain tuh banyak tuh. Ya. Apalagi yang kita tunggu, kita tinggal berangkat kalau mau. Gitu ya teman-teman ya. Iya. Sebentar. Baik, mungkin ada ada pertanyaan ini dari Kak Sulham ya, Pak. Ya. Bisa direview nggak Gunung Inire, Pak? Kemarin Explore Flores nggak sempat nanjak ke Inire. Ineri ya. Inere. Ineri. Nah, okay. Ya, coba Kang Denny atau mungkin Pak Marcel bisa bantu menjawab. Saya belum pernah naik nih, Om Marcel mungkin pernah naik, Om. Atau Kang Herdi. Atau Bang Herdi. Naiknya gimana, Pak? Belum, kalau ke Ineri itu memang yang jadi highlight yang terkenal di mana-mana Ineri itu adalah salah satu gunung di Indonesia yang mempunyai bentuk segitiga yang sempurna katanya. Ya, betul, dia kerucut ya. Kalau di Jawa Barat ya, di Cireme ya Kang ya, benar ya? Ya, betul ya. Sama seperti ini, gunung api muda lah itu. Nah, saya lupa ada bukit di sini tuh di mana kita bisa nongkrong, bisa minum kopi segala macam, di mana belakangnya itu ya panoramik Gunung Inerie. Jujur saya belum pernah ke Gunung Inerie. Ya. Gitu. Ya ini sedikit tambahan juga ya. Benar ya. Silakan Kang. Jadi kalau naik ke sini juga ada ya, ada jalur-jalur trekking yang sudah dikelola oleh masyarakat sana. Nah, kemudian yang menariknya itu biasanya berangkat itu selepas ini ya, tengah malam ya, entah itu pukul 2, pukul 3 pagi ya maksudnya. Jadi pendakian itu memang tidak dari dasar, tetapi ada satu titik, saya belum pernah ya ke sana, tapi saya coba cari informasi, saya rencana mau ke sana juga, tapi belum ada rezeki nih sama undangan dari teman-teman sana. Dan kemudian ada satu titik pendakian itu kurang lebih kata warga sana sih kurang lebih antara 2 sampai 3 jam. Cuma saya curiga kalau 2-3 jam teman-teman sana, mungkin di orang Jawa datang ke sana itu bisa 6 jam. Gitu ya. 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. Kakak bisa berangkat sana, bisa katanya. Tidak usah pakai sepatu. Seperti saya pakai sandal pendek sama sandal jepit katanya. Jangan lupa bawa moke ya. Moke ternyata yang jadi itunya, jadi boosternya. Nah, kemudian tapi menariknya, itu aman nggak ya Kang Denny? Kenapa? Aman nggak? Oh ini aman ya. Kalau memang ini adalah gunung api aktif ya, gunung api aktif. Tapi kan ada frekuensi letusannya. Jadi kalau misalnya kita dilihat di sini ya memang resiko tingginya tinggi juga ya. Tapi bisa jadi kalau kita naik ke atas bisa meletus atau bisa ada aktivitas yang kira-kira bisa membahayakan kita ya. Ada semburan gas, ada uap, ada apa dan segala macam. Tapi kalau melihat dari pola yang sudah dilakukan oleh warga sana ya saya kira ya tidak terlalu berbahaya ya. Ada juga beberapa yang sudah naik berkali-kali. Dari sana. Kemudian naiknya juga tidak terlalu tinggi ya dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Nah kemudian saya ingin cerita ya di bawahnya itu adalah Desa Bena ya. Desa Bena ini ada desa namanya Gurusina. Tadi saya tunjukkan gambarnya.
Dan kemudian betul ya kalau misalnya yang namanya kenapa Soekarno menemukan Pancasila ya, mendapatkan ilham tentang Pancasila ya, tentang keberagaman adat dan budaya termasuk agama itu ada di ND, tepatnya di Flores. Jadi Flores itu memang nilai kerukunan agama, nilai kerukunan sosial itu sangat tinggi sekali. Jadi saya berkesempatan untuk menginap di sini ya, di Desa Bena. Di sini ada namanya Guru Sina, ya persis ada di lereng Gunung Ineria di sebelah timur. Nah kemudian tahun lalu terbakar ya, hari ini ya. Om Marcel ya, kemarin terbakar tahun lalu. Dan kemudian ketika saya menginap di sana, kemudian ditanya sama warga sana, Bapak dari Jawa, ya Bapak Muslim, ya betul saya Muslim. Bapak kalau begitu kami akan menyiapkan ayam, tetapi mohon agar ayamnya itu potong sendiri oleh Bapak. Saya tanya, kenapa Bapak harus potong ayam sendiri? Kan Bapak juga bisa potong sendiri. Tidak perlu Bapak, karena Bapak orang Muslim, jadi mungkin Bapak sendiri punya cara bagaimana cara menyembelih ayam. Terpaksa sih. Seumur umur saya menyembelih ayam ya. Dan kemudian saat itu dikasih pisaunya tumpul. Kebetulan saya ada ini ya. Saya potong itu di bagian lehernya, mati ayamnya. Aduh itu pemandangan. Tapi menariknya apa? Jadi artinya mereka juga dalam kondisi seperti itu, ini ya betul-betul sangat toleran ya dengan tamu-tamu yang datang dari Jawa yang beragama yang berbeda. Mereka sangat welcome. Ya mereka bilang katanya dalam satu keturunan kami juga ada yang memeluk agama Islam, ada yang memeluk agama Kristen juga banyak di sini. Itu satu keturunan kami semua. Tidak ada yang namanya perang agama di kami. Nah itu luar biasa ya seperti itu yang kita temukan dari sisi budayanya ya. Tapi kalau dari sisi ininya, sisi budaya megalitiknya sangat luar biasa juga. Jadi saya juga menemui di sana itu ada beberapa altar dibikin dari batuan vulkanik ya. Kemudian mereka cari ya ada satu altar khusus. Dan kemudian bentukannya itu adalah memanjang. Nah, itu memang jarang ya. Dalam biologi sebenarnya ada kekar kolom ya. Ada kekar kolom, ada kekar lembab juga. Dan itu mereka kumpulkan kemudian dibentuk seperti altar sebagai bentuk tolak bala. Nah, itu banyak sekali di sana. Artinya budaya gunung api sudah ini ya, sudah mulai sudah di sangat dekat sekali dengan budaya gunung api. Jadi artinya mereka menggunakan sumber daya yang ada kira-kira di sekitar lereng gunung api. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Jadi artinya presentasi saya berkaitan tentang bahwa Pulau Flores dibangun oleh gunung api ini adalah salah satu bukti bahwa masyarakat sana itu mereka bentuknya ya, berusaha untuk menyerupai bentuk morfologi rumahnya itu ya bentuknya bentuk rusuk atau bentuk yang menyerupai gunung api yang ada di sana, dan termasuk penggunaan alat-alat dan kemudian juga ini alat-alat budaya seperti altar, kemudian juga situs-situs megalitik semuanya dari menggunakan batu semua. Akhirnya menarik ya. Jadi kalau kita bandingkan dari Jawa datang ke sini, orang-orang sana bilang, wah ini biasa Bapak, karena di sini tidak ada pemandangan di Jawa semua, banyak sawah, banyak yang perempuannya putih-putih katanya. Kalau sini tidak ada hitam-hitam katanya. Ya terpaksa kita mau minum oke lagi. Gitu teman-teman. Oh, menarik sekali ya. Baik teman-teman, gimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya kira gimana nih saya? Kita tutup aja. Sebentar, ini ada chat lagi, saya cek dulu. Ya Om Reki, nanti giliran Om Reki ya, cerita tentang Papua ya. Ya, Om Reki bilang saya harus ke kampung tersebut, luar biasa kerukunannya. Betul. Tadi apa nama kampungnya? Bene ya? Bena ya? Guru Sina ya. Bena, ada Guru Sina, ada Bena, ada Ngada ya di daerah Ngada ya. Ada juga ini kali ya yang apa? Herdi tahu Enem nggak sih? Saya pernah dengar Enem nih, daerah Enem. Air terjun Unca itu juga katanya bagus ya dia. Unca Ulang maksudnya. Unca Ulang, oh ya itu Unca Ulang deh. Iya. Unca itu bahasa sana, untuk air terjun namanya Cunca. Gitu. Sebetulnya kalau yang agak menarik lagi yang jarang terekspos itu si Gua Rangko. Itu gua air asin yang bening banget di sana. Itu berdekatan nggak sama si Taman Nasional? Ada. Iya, Gua Rangko ada juga sih ya dengar ya.
Herdi, coba boleh ini nggak tanya nih sama Kang Denny yang udah pernah ke sana ya. Kira-kira flora dan fauna, terutama faunanya ya. Faunanya di sana karena kan dilihat kayaknya banyak bentangan-bentangan alam ya, yang apa namanya, yang cukup luas gitu. Selain komodo, rusa dan lain-lain itu, saat kita mengunjungi beberapa objek itu, kita akan ketemu dengan fauna-fauna tersebut nggak sih? Kalau kita live board nih, contoh hari kedua kita mengunjungi Pulau Padar, kita kan sunrise trekking. Biasanya pulang dari sunrise itu turun ketemu rusa kan orang-orang bingung ya, kok ada rusa di laut gitu. Well, kalau menjawab itu ada rusa, ada kerbau, ada komodo di situ juga kan bukan hewan endemik sana sebetulnya. Mereka kan migrasi gitu kan. Nah, ada kalau misalkan kita buka YouTube, ada beberapa video menunjukkan bagaimana sih cara komodo itu memangsa buruannya gitu. Kadang kan kayak rusa lagi di pinggir pantai, dia tuh menyelinap jalan pelan-pelan, tiba-tiba lari, rusa terpojok, dia lari ke laut, kan dia nggak bisa berenang lah ya istilahnya. Kalau si komodo kan bisa berenang, dapat di situ. Sama halnya dengan kerbau, terus monyet juga seperti itu. Jadi kalau ngomongin apa namanya hewan endemik, kalau yang saya tahu ya itu tadi ketika saya berbicara sama teman orang New Zealand itu tuh ya bukan seperti di Jawa gitu. Kalau Jawa kita berbicara rainforest, banyak hewan-hewan yang eksotik gitu. Di sana tuh ya paling kayak ketika kemarin ke Werembu pun adanya ular pohon, ular dahan gitu kan. Ya. Kalau yang lain kayaknya saya belum tahu ya. Ya. Gitu. Om Denny tahu mungkin? Ya, menarik ya. Seakan itu kalau dari apa jalurnya Wales ya. Wales itu kan diantaranya ada beberapa yang sifatnya endemik ya, termasuk komodo ini ya, lobuaya ini ya, menarik ya. Dan kemudian kalau kita perhatikan, kalau kembali ke belakang bahwa reptil-reptil sini di daerah Flores itu ukurannya besar semua, termasuk roden ya. Roden itu adalah tikus ya, tikus ukuran besar semua. Nah kemudian jadi pertanyaan, kenapa kok mamalia ini ukurannya besar? Reptil ini adalah ukurannya besar, sedangkan mamalia itu ukurannya kecil. Contohnya adalah gajah juga ditemukan, tapi ukurannya kecil ya, sebesar kerbau bahkan ya. Ada berapa fosil gajah sebesar kerbau ditemukan juga di sana. Termasuk ukuran manusianya yang ukuran tidak lebih dari 1 meter. Ditemukan di Homo floresiensis di liang buah. Kemudian ukurannya tidak lebih dari 1 meter tingginya ya. Dan kemudian juga ada beberapa film dokumenter yang menelusuri, ketemu juga ada masyarakat yang memang tingginya tidak lebih dari 1 meter. Nah kemudian jadi menarik kan, kenapa kok yang namanya di Flores, reptil ukurannya tadinya, kalau untuk di Jawa ukuran reptil ukurannya kecil semua, tetapi di Flores sebaliknya, mamalia besar ukurannya di Jawa besar, tapi di sana itu kecil. Jadi ada satu teori namanya dualisme ya. Jadi artinya karena situasi atau kondisi lingkungan di sana padang sabana, kemudian tidak tersedianya pasokan makan untuk mamalia besar bisa tumbuh dalam ukuran besar, itu satu. Yang keduanya akhirnya reptil menjadi besar. Dan reptil itu sendiri seperti komodo atau lobuaya ini menjadi titik paling tinggi dalam rantai makanan. Ya dalam rantai makanan, jadi artinya termasuk manusia juga bersembunyi sebenarnya dalam gua, kemudian termasuk dari ukuran gajah itu juga bersembunyi dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah menariknya seperti itu ya. Ini terbalik ya, seperti kalau kita berlari ke Jawa, kalau di Flores itu ukurannya ukuran si lobuaya atau si kandar raksasa ini ukurannya besar. Seperti itu ya kurang lebih. Nah bisa jadi bahwa manusia itu sendiri terkunci. Karena kalau melihat dari hasil penelitian di Cekungan Soa atau di Matamenge ya, tepatnya di Olebula, itu ketemu satu gigi yang umurnya adalah 700.000 tahun yang lalu. Dan kemudian jadi pertanyaan, apakah mereka datangnya dari mana? Apakah datangnya dari utara, ataupun mereka ketika glasial terakhir datang, sekitar 1.000 tahun yang lalu, mereka menyeberang dari utara, kemudian melintasi kepulauan-kepulauan kecil ini dengan cara Hoping Island tentunya ya, saat itu masih tersambung, kemudian terkunci di situ dan tidak bisa kemana-mana. Nah, ada beberapa teori mengatakan seperti itu. Akhirnya mereka tidak bisa pindah ke pulau yang lain. Nah, kemudian akhirnya terkucilkan gitu secara
hierarki biologinya seperti itu. Akhirnya jadi dimangsa oleh reptil. Jadi artinya reptil yang tadinya bisa berenang dan berpindah-pindah antara pulau. Ya, ini seperti ini kan, dia bisa berenang ya. Nah kemudian otomatis ukuran reptil itu sendiri berubah. Tadinya ada di bawah, kemudian dia naik ke atas dalam rantai makanan. Dan termasuk manusia itu dimangsa oleh si kadal raksasa ini. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau bicara Flores ya tadi ya budayanya luar biasa, pembentukan alamnya luar biasa dan segalanya udah ada kok semuanya. Yang kita butuhkan itulah seperti teman-teman ini, ada Om Marcel Paur juga, kemudian Om Herdi dan segala macam teman-teman yang tugasnya itu adalah menjahit. Pakaian barang-bahannya udah ada, bahan-bahannya udah ada ya, kerjanya ya tadi ya harus menjahit ya kira-kira membuat pola kemasannya seperti apa, jaraknya bagaimana, durasi dan seterusnya. Saya kira itu ya tantangan berikutnya oleh teman-teman di Flores. Ya, baik. Mungkin nggak terasa juga ya Kang Denny ya. Ya. Luar biasa nih 2 jam bersama teman-teman semua. Jadi, ya. Kalau Mbak bisa komentar sedikit Mbak. Oh silakan. Boleh. Silakan Mas Suham. Ya saya Suham. Kebetulan pernah explore Pulau Flores itu sekitar 5 tahun kemarin. Saya 10 hari di sana. Jadi dari rutenya itu dari timur, dari Kelimutu ke Ende, kemudian ke Riung, masuk ke Bena, kemudian Cancar itu, Wairebo, kemudian geser ke Labuan Bajo. Gitu. Dan kebetulan saya kemarin eksplornya itu backpackeran gitulah istilahnya. Jadi apa yang saya evaluasi saya pada saat di sana itu saya lihat bahwa sebenarnya masyarakat itu sudah siap ya dengan dengan adanya pariwisata ini gitu. Ya, mereka sudah siap dengan misalkan ada warga dari luar masuk, kemudian juga sangat toleran gitu kan dengan perbedaan, sama sekali tidak terlihat adanya penolakan gitu. Cuman yang saya lihat itu bahwa ada masalahnya kalau untuk pada saat saya ekspor waktu itu koneksi antar kotanya ini agak sulit. Jadi salah satu contoh pada saat saya dari Ende mau geser ke Taman Laut 17 Pulau di Riung itu, saya harus itu ganti kendaraan itu 3 kali. Saya harus turun di tengah jalan, kemudian menunggu lagi nggak tahu sekitar 2 jam, naik lagi bis, kemudian berhenti lagi di mana saya lupa waktu itu posisinya. Yang jelas dari Ende untuk ke Riung yang mungkin kalau dengan kendaraan sendiri mungkin lebih singkat ya, bisa sepertiga perjalanan gitu dari yang waktu saya tempuh waktu itu. Jadi ada semacam kesulitan gitu. Itu pun informasi dari warga waktu itu cuma 1 kali gitu 1 hari gitu. Ya. Jadi kalau dari Ende saya harus pagi-pagi ke terminal. Itu menggunakan transport apa tuh Pak Suham? Saya pakai bis naik bis dari terminal Ende waktu itu. Kemudian kesulitan kedua juga ketika saya sudah posisi di Ruteng mau ke Wairebo itu ternyata tidak ada koneksi karena dari Ruteng itu hanya ke Labuan Bajo langsung gitu kendaraan umumnya gitu. Jadi kita harus turun di tengah jalan, kemudian naik lagi sambung ke mana dan nggak sampai ke Wairebo-nya gitu. Posisi satu akhirnya saya memutuskan untuk nyewa motor dari Ruteng, naik motor turun ke selatan itu. Lewat pantai, saya lupa pantainya lumayan bagus memang itu pantainya, yang kayak batu-batu besar di Belitung gitu. Cuman dia nggak terlalu besar posisinya di sana. Jadi intinya saya ingin sampaikan bahwa kesulitan untuk misalkan dengan cara saya mengeksplor itu karena waktu itu memang menggunakan kendaraan umum, itu interkoneksi antar kotanya itu masih sulit gitu. Tidak ada kita harus opsi yang harus saya ambil akhirnya harus nyewa motor gitu dari misalkan dari Ruteng ke Wairebo-nya atau mungkin dari Labuan Bajo ke Wairebo, kemudian dari kota ke kota itu tidak ada yang langsung, jadi harus berkali-kali gitu. Nah kemudian yang saya herankan juga itu kan waktu di posisi di Riung Taman Laut 17 Pulau itu kan saya lihat sana lumayan bagus ya, jadi ada wisata bawah lautnya bagus, kemudian tentang alamnya juga pulau-pulaunya bagus, dan ada salah satu juga di situ hewan kalong kalau nggak salah. Salah satu pulau itu ada banyak kalong, jadi ada opsi lah misalkan
untuk membawa wisatawan ke sana itu masih cukup menarik. Cuma sampai sekarang saya heran, sampai sekarang udah sekitar 5 tahunan, ini Riung ini nggak pernah muncul gitu di apa namanya, nggak pernah nongol. Apakah ketutup sama Labuan Bajo sama yang lainnya atau gimana? Cuman saya pikir itu sayang sekali gitu, potensinya itu sangat besar tapi tidak dimaksimalkan di ini apa namanya di promosinya gitu. Saya kurang paham, mungkin promosi dari pemerintah daerah sendiri mungkin difokuskan salah satu tempat dulu gitu atau seperti apa. Cuman saya sampai sekarang tidak melihat ada banyak wisatawan yang ke lokasi yang Riung ini. Kalau kayak Gua Rangkau itu lumayan. Jadi dari Gua Rangkau sudah banyak yang ke sana, ada posting di medsos segala macam. Jadi orang udah tahu ketika masuk Labuan Bajo, paketnya biasanya masuk ke Gua Rangkau dan ke Wairebo gitu. Nah, sampai sekarang saya belum melihat nih paket-paket misalkan ND gabung dengan Riung atau mungkin ke apa namanya, mungkin ke Limutu. Saya kurang paham juga sih, data geografisnya mungkin agak jauh ya, agak sulit akses seperti apa. Intinya seperti itu. Jadi mungkin promosinya perlu digenjot lagi mungkin ya. Jadi memperkenalkan lokasi-lokasi wisata yang punya potensi untuk apa namanya menarik wisatawan yang lain. Karena kalau saya pada saat di sana itu explore 10 hari saya rasa tidak cukup gitu. Mungkin saya butuh 3 minggu gitu. Iya, betul bisa. 3 minggu sampai 1 bulan seperti itu. Iya. Karena waktu juga sempat ke Kampung Bena. Waktu itu Kampung Bena memang saya sempat mampir di situ. Itu saya ditawarkan ke Gunung Iniria, cuma nggak punya waktu. Gitu. Saya harus cepat-cepat balik untuk geser ke Ruteng. Makanya saya lihat, wah ini kayaknya saya harus balik lagi nih ke Flores ini dengan waktu yang lebih lama mungkin. Ya. Begitu mungkin Mas. Sedikit tambahan. Oke. Thank you Pak Sulham. Kalau boleh tanya lagi nih mengenai perjalanannya, wah menarik banget ya Kang Denny ya. Pak Sulham sendiri saat memutuskan untuk bereksplor ke sana, apa yang diharapkan sebagai eksplor ke daerah sana gitu? Apa yang sebenarnya yang dicari itu apa? Saya dulu sebenarnya boleh tahu. Dasarnya saya diver ya. Jadi pada saat itu rencana awal saya itu mau ke Alor, mau diving di sana di Alor dan sekitar mau ke apa namanya lokasi di Pulau. Tapi pada saat itu kebetulan karena Alor ternyata pada saat sampai di Kupang mau ke Alor ternyata kondisi lagi tidak memungkinkan gitu. Jadi ditutup untuk diving karena mungkin arus bawahnya lagi kuat. Jadi saya dikontak dari kontak di sana bahwa tidak memungkinkan. Jadi dari Kupang saya belok langsung ke ND. Dari ND kemudian explore dari timur sampai ke Labuan Bajo gitu. Itu sebenarnya nggak direncanakan awalnya. Dan akhirnya pada saat sampai di sana ternyata itu sangat luar biasa gitu ya. Saya nggak kaget gitu. Ternyata Flores ini bukan cuma Labuan Bajo gitu, masih banyak potensi-potensi lain yang bisa dimaksimalkan. Salah satunya saya lupa gitu pantai selatan yang arah udah dekat menuju ke Wairebo itu. Pantai saya lupa pantai apa namanya. Itu bagus banget dan sepertinya tidak tidak pernah dimunculkan di media gitu. Artinya kan di sana berarti banyak potensi yang belum digali, dimaksimalkan gitu. Makanya memang kalau saya ada rencana mungkin kalau punya waktu bisa berapa minggu lagi bisa explore forest dimaksimalkan lagi gitu. Karena saya miss beberapa kayak Gunung Ineria, kemudian Gua Rangkau. Itu saya nggak sempat, udah mepet banget waktunya kemarin karena saya jalannya dengan kendaraan umum. Jadi terbatas sekali gitu, nggak bebas kalau misalkan kita bawa kendaraan sendiri. Awalnya tidak sengaja dan akhirnya sangat-sangat takjub gitu dengan potensi yang dimiliki Flores. Iya. Mungkin karena tadi masalah infrastruktur atau cara mencapai ke sana mungkin masih agak susah, jadi memang masih belum ini ya sama beberapa operator kita di sana. Memang terbatas dengan waktu. Wisatawan kan mungkin yang paling lama untuk tur itu biasanya kan 7 hari ya, paling lama ya gitu. Jadi paket-paket yang
dibikin mungkin saat ini memang kelihatannya yang memang yang sangat menonjol gitu. Jadi yang sudah menonjol yang ditawarkan kepada wisatawan, dan mungkin boleh juga buat kita berikan potensi atau ide-ide untuk rute-rute lainnya ya Herdi, Pak Marcel di sana yang memang operator yang sudah mengoperator di daerah sana ya. Gitu. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, karena mungkin kesulitan untuk menuju ke sana juga ya Kang Denny ya. Ya, betul. Betul. Jadi boleh juga mungkin Herdi sama Pak Marcel suatu saat nanti bisa Riung diangkat lagi gitu, atau daerah-daerah timur yang memang bisa diangkat atau dijadikan potensi-potensi baru. Mungkin, gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin untuk Pak Marcel? tambahan. Mungkin untuk transportasi sekarang ya dari Jakarta sini kan sekarang direct ya, langsung Labuan Bajo. Sudah Garuda udah masuk sekarang kan. Jadi untuk transportasi kita yang dari Jakarta sini ke Labuan Bajo sekarang udah lancar. Cuman kendalanya tadi teman-teman yang mungkin di lapangan sana. Memang kendalanya transportasi darat domestiknya. Di Floresnya. Jadi transportasi darat di sananya memang agak ribet, masih sangat terbatas lah. Memang satu-satunya kalau kita mau berharap untuk transportasi umum seperti bis atau angkot dan segala macam yang di sana memang agak susah. Ya, yang seperti tadi, kalau yang untuk antara kota, antara desa memang mungkin sekali sehari lah. Kalau sudah lewat itu sudah say goodbye sudah kan. Nah, satu-satunya kendala seperti itu. Dan mungkin bagusnya harus kita rental mobil atau kan sudah banyak pariwisata sudah rental di Labuan Bajo sekarang, di Ruteng juga kan. Motor juga begitu. Jadi seperti yang di Pantai Selatan tadi. Pantai Selatan itu namanya Pantai Iteng, Tilir. Kalau dari Inerie ini kan dia masuk Kabupaten Kabupaten Bejawa, Ngada. Dia terletak di pesisir Pantai Selatan. Nah, kalau dari Inerie mau ke tujuan ke Pulau Mulas atau ke Werbo tadi bisa lewat Pantai Selatan. Memang sudah ada jalan, tapi mungkin masih proses pengerjaan sekarang kalau tidak salah ini. Jadi lebih jangkauannya lebih mudah nanti kalau dari Inerie ke Werbo, Pantai Selatan itu. Nah, sebelum masuk Werbo itu ada hutan lindung di situ. Hutan lindung di situ ada burung kalong. Persis di pantai sekali dia. Ada pasar Iteng namanya di situ. Nah, setelah pasar itu ada sungai besar namanya, kalau di sana namanya Vai ya, kali besar di situ. Nyebrang baru masuk ke Werbo. Terus di sana itu bahasa itu sangat banyak. Jangan harap kalau di sana kadang misalnya begini. Kalau Manggarai 3 kabupaten, dia cuma satu bahasa Manggarai, mother language-nya, bahasa lokal. Terus Ende bahasanya sendiri. Ende juga ada 2. Ada ada 2 dia. Ende Lio sama Ende apa satu. Terus Bejawa juga satu. Jadi bahasanya setiap kabupaten di sana itu ada bahasa daerahnya. Jadi itu. Jadi kaya akan bahasa. Ya. Begitupun budayanya. Budaya beda-beda. Tarian lokalnya. Kalau Manggarai namanya tarian caci, tarian perang. Di Bejawanya lain lagi dia punya tariannya, adatnya. Begitupun motif-motif kain, motif-motif cara orang menenun, orang lokal di sana itu beda-beda. Jadi kita ketahuan bahwa ini kain Manggarai. Oh, ini kain dari Bejawa, ini Ende. Mau mirip sampai daerah Solor, Kepulauan Solor, Alor, Lembata yang ke arah timurnya sana. Memang di sana makanya untuk jenis kainnya banyak sekali, motif-motifnya banyak sekali. Beda kalau misalnya ragam, Batak, ya? Ragam. Beda Batak kan dia satu motif saja, satu corak. Kalau di sana beda. Jenis ada berapa banyak sekali. Masuk dari Kupang lagi lebih banyak lagi itu. Terus masuk ke pulau, dari Pulau Mulas ke sananya lagi ada satu pulau. Itu ada 2 atau 3 kabupaten sekarang, Pulau Sumba. Nah, yang kemarin Pak Jokowi sempat ke sana Sumba itu. Nah, di situ Pulau Sumba itu ada kurang lebih 3 kabupaten sekarang. Jadi di Sumba ini motifnya juga mantap sekali. Yang bagus untuk NT motif
motif kain, baju dan segala macam itu di Sumba ini, Sumba. Nah, Pulau Sumba. Nah, mungkin di sini belum ini ya, belum ke sana. Terus di sini terkenal namanya kuda yang paling panjang di sini ini panjang. Nah, terkenal karena ini savananya luas di sini, padang. Savananya luas. Nah, mungkin itu saya tambahan dari saya. Iya, terima kasih Pak Marcel. Waduh, ini memang kita Indonesia ini sangat kaya sekali akan budaya dan juga berbagai macam wisata yang bisa kita jajaki ya. Tapi sayang sekali waktu kita juga tidak memenuhi lagi. Kita harus segera menutup acara ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kembali kepada yang sudah menyertai dan masuk ke dalam program ini ya. Yang seperti saya ulas sedikit ya, Labuan Bajo itu sendiri ternyata memang karena dikelilingi oleh perairan ya, mungkin kota perikanan dulu, seperti banyak hasil-hasil ikan yang dihasilkan di situ, seperti yang tadi Herdi cerita, bisa bayar 100.000 bisa dapat segudang setambak kali ya, Her ya, puas-puasin deh makan itu lobster ya. Terus banyak juga sejarah-sejarah peninggalan dari kerajaan maupun zaman purba. Terus kita juga bisa dapat culture-nya di situ ya, Kang Denny ya. Jadi memang dalam geowisata ini kita tidak hanya membicarakan geo ya, Kang Denny ya. Jadi memang interpretasi yang memang kita butuhkan agar nyambung wisata dengan keadaan secara geologinya seperti apa begitu. Mungkin seperti itu Kang Denny ya. Ya. Ya, oke, terima kasih teman-teman semua. Waktu menunjukkan di kami ini pukul 9 lebih 1. 9 ya. Ada pukul 21 ya, WIB ya. Terima kasih nih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Om Marcel juga terima kasih tadi sudah banyak menambahkan ya. Om Heri juga terima kasih ya, teman-teman. Terus kemudian Pak Felix juga terima kasih nih sudah menambahkan. Ini sebenarnya banyak teman-teman yang ini ya punya pengalaman sama nih. Ini juga di sini saya lihat ada Jenny juga nih yang pernah pakai motor nih. Sampai 1,5 bulan keliling sampai ke Flores, balik lagi ke Pulau Bali. Saya kira banyak juga teman-teman yang punya pengalaman yang kira-kira bisa kita share lagi. Jadi mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti ya di channel yang sama. Bisa sharing-sharing lagi ya, Sirke ya. Iya, betul sekali Kang Denny. Terima kasih, jangan kemana-mana, stay tune dengan kita. Nanti tunggu berita-berita atau materi-materi selanjutnya. Begitu, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oh, ini nggak foto bareng dulu nih? Foto bareng dulu. Foto bareng boleh. Foto bareng dulu. Ya. Silakan dibuka layarnya biar kelihatan cantik cakepnya. Ini kemarin Kang Eda tuh. Kang Eda ada lagi. Nah. Oke, Kang Denny foto ya. Ya, lihat sini 1, 2. Oke. Sekali lagi sebentar. Halaman berikutnya. Ya, 1, 2. Oke, makasih. Oke. Om Reki nanti ya, bagian Om Reki ya, cerita tentang Papua ya. Boleh. Ditunggu. Ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Kita tutup dulu hari ini, malam ini kita ketemu lagi ya. Terima kasih semuanya, teman-teman yang masih hadir di sini. Kita ketemu lagi ya. Terima kasih ya. Sampai malam. Selamat malam. Ya, salam dari Papua untuk Pak Felix. Ya. Ya.